Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Li Qiye sampai sambil berdiri di dalam alam leluhur, legenda mengatakan bahwa sebelum era Desolate, ini adalah tanah suci terbaik di dunia suci Nether, hanya beberapa wilayah di 9 dunia yang sebanding dengannya. Sayang sekali tempat ini ditempati oleh dewa-dewa palsu begitu lama. Pada titik ini, alam leluhur siap menghadapi musuhnya. Pasukan 100.000 telah berkumpul di bawah kepemimpinan 8 dewa agung. Di atas mereka adalah penguasa tempat tertinggi ini, Dewa Surgawi. Pembaruan Net from Novel INGOM. Dewa Surgawi dengan gagah berdiri di langit dengan langit tepat di belakangnya seolah-olah dia adalah penguasa segudang dao. Dia adalah tiran di dunia ini dan keinginannya adalah yang tertinggi. Siapapun yang harus bersujud di hadapan dewa ini. Ini adalah keberadaan yang mengerikan, bahkan dewa raja dan eksistensi abadi dari garis keturunan kekuasaan akan sangat waspada dengan kehadiran makhluk ini. Kisah-kisah tersebut menceritakan bahwa selama era tanpa kaisar abadi, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tentu saja, orang tidak dapat memverifikasi kata-kata ini karena tidak ada yang melihatnya beraksi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Dewa Surgawi sangatlah mengerikan. Semua master yang menantang surga dari garis keturunan kejayaan menyaksikan dengan napas tertahan saat ditemukannya mereka di cermin. Sementara itu, di dunia luar, kota leluhur telah dihancurkan. Beberapa ahli dari kekuatan besar berlama-lama di sekitarnya, tetapi mereka tidak berani masuk, apalagi memasuki alam leluhur. Pada saat ini, Dewa Surgawi berbicara, tindakanmu akan mendatangkan kutukan bagi umat manusia. Kata-katanya membentuk mantra yang menekan langit. Retorika melawan yang menarik seperti ini, bahkan Raja Surgawi pun akan jatuh ke tanah. Li Qiye menyorotinya dan berkata, terlalu banyak pembicaraan yang saya tidak punya waktu untuk itu. Hari ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menentang saya. Hewan, jangan bertindak lancang. Salah satu dari 8 dewa agung menyela dengan seruan nyaring. Hal ini ditanggapi dengan bantahan cepat dari Qin Guangwang, sekelompok dewa palsu yang sok masih berani bertindak sombong di sini. Suruh iblis di bawah tanah itu keluar. Dengan itu, dia mendorong maju untuk membuka jalan bagi Li Qiye. Ledakan, lapisan garis pertahanan muncul dari alam leluhur. Setiap lapisan membawa kekuatan karakter yang tak terkalahkan. Merusak, 3 pedang darah Qin Guangwang menyelimuti langit dengan kekuatan penghancur dunia dan terbang menuju penghalang sementara dia sendiri melemparkan trisulanya pada saat yang bersamaan. Gemuruh, di hadapan trisula dan 3 pedang darah, penghalang pertahanan dunia bergetar. Satu serangan telah menyebabkan cahaya dunia menjadi gelap. Kehebatannya mengejutkan pasukan besar, dan ekspresi ke-8 Dewa Agung berubah drastis. Bahkan Dewa Surgawi yang berdiri di langit menjadi lebih serius. Eksistensi yang sangat kuno dari tahta tulang segudang tercengang dan dia berkomentar, bahkan Jenderal Dewa nomor 1 dari leluhur kita tidak bisa lebih baik dari ini di masa lalu. Ledakan, diluncurkan, tepat ketika Qin Guangwang menyerang, meriam 99 Li Qiye mulai membombardir penghalang juga. Bantuan Qin Guangwang sendiri sudah cukup menakutkan, tetapi dengan meriam, penghalang alam leluhur tidak dapat bertahan meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bang! Dengan satu ledakan terakhir, sebuah lubang mengerikan terbentuk di penghalang setelah upaya gabungan dari Li Qiye dan Qin Guangwang. Keduanya kemudian melewati penghalang menuju dunia nyata. Pasukan 100.000 orang berteriak pada saat ini, bunuh mereka. Semuanya membentuk formasi besar yang sangat mengerikan. Hanya dalam sepersekian detik, para prajurit itu tampak diperkuat menjadi pasukan tak berujung yang terdiri dari 80 juta prajurit dewa. Formasi hebat seperti ini bahkan akan menyebabkan para dewa gemetar, 80 juta tentara dewa mampu menghancurkan dunia suci Nether dengan mudah. Li Qiye memandang pasukan perkasa lalu berkata kepada Qin Guangwang, kamu berangkat dengan kelompok Dewa Surgawi, aku akan mengurus formasi besar ini. Oke, Qin Guangwang menjawab dengan anggukan. Saat ini, Li Qiye dengan berani melangkah ke dalam formasi. Membunuh, dia dikelilingi oleh pasukan yang tak ada habisnya dalam sekejap mata.
99 lubang hitam yang melayang di sekitar tubuhnya langsung ditembakkan. Sementara itu, Qin Guangwang terbang ke langit dan berteriak, "Saya telah menunggu hari ini sangat lama." Dia mengarahkan pedang ketiga ke 8 Dewa Agung sementara trisulanya membawa momentum tak terbendung yang terbang menuju Dewa Surgawi. Para dewa mengeluarkan seruan perang dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Senjata ilahi mereka meraung ketika hukum ilahi muncul di bawah kaki mereka. 9 dari mereka menggunakan momentum yang tak terbendung untuk menuju Qin Guangwang. Pada saat ini, mereka semua sangat berhati-hati karena mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh yang sangat menakutkan. Qin Guangwang adalah God King yang tidak ada duanya, kekuatannya cukup untuk menyapu 9 langit dan 10 bumi. Qin Guangwang yang tak terkalahkan juga meraung dan melawan 9 orang sendirian dengan pedang darah iblisnya dan trisula yang tak terhentikan. Namun, Dewa Surgawi dan 8 Dewa Agung tanpa henti menyerang untuk menghentikan Qin Guangwang. Mereka tidak punya pilihan lain, entah dia akan mati, atau mereka akan binasa. Gemuruh. Sementara itu, di dalam formasi besar, Li Qiye menggunakan gayanya yang paling sombong untuk melepaskan 99 meriam, setiap meriam diarahkan ke arah yang berbeda. Di tengah formasi besar, tentara dewa yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Masing-masing dari mereka kuat dan suci seolah-olah mereka sebenarnya adalah kekuatan dari dunia abadi. Namun, meskipun serangan mereka sangat berani, mereka dibom hingga berkeping-keping oleh meriam. Serangan gencar seperti pasang surut tidak bisa mendekati Li Qiye. Li Qiye melancarkan serangan kuat satu demi satu. Dia menginjak formasi besar yang luas saat sosok mungilnya tampak hilang. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya dia melihat formasi yang tak terhentikan ini. Kali ini, dia bertemu langsung hanya untuk mengenal dan mengingat beberapa kenangan. Meskipun dia terungkap dalam formasi, tentara masih tidak bisa mendekatinya meskipun mereka berusaha keras karena hancur berkeping-keping oleh meriam. Setelah menemukan sensasi familiar dalam formasi ketika beberapa waktu berlalu, Li Qiye menggunakan kecepatan luar biasa untuk mencapai pusat formasi ini juga merupakan kelemahannya. Dia berteriak, "Rasakan lagi meriam yang tak terhentikan ini." Dengan itu, 99 lubang mengatur dirinya sendiri untuk membentuk susunan meriam raksasa yang mengunci di tengah formasi. Ledakan. Dengan ledakan besar, cahaya hitam dari 99 meriam terlihat di tempat yang sama dan ditembakkan. Kekuatan tembakan ini benar-benar tiada taranya, itu tidak lebih lemah dari pemusnahan surgawi, yang mampu membunuh dewa dan makhluk abadi. Ledakan. Akhirnya, formasi tak terpecahkan dan hancur total. 100.000 tentara tersebut mengungkapkan jati diri mereka saat sisa-sisa ledakan terus berlanjut dan menyebabkan tentara tersebut terbang. Hanya dalam sedetik, sebagian besar dari mereka mengalami perut buncit akibat gelombang kejut ini. Bum-bum, Li Qiye mengalahkan formasi besar itu dalam satu tarikan napas dan tidak menunjukkan belas kasihan apapun. 99 meriam diarahkan ke pasukan besar sekali lagi. Dengan ratapan nyaring, daging yang hancur beterbangan kemana-mana. Pengeboman meriam membuat pasukan besar ini menjadi debu dalam waktu singkat. Para leluhur di dunia Sukneder tidak bisa bersembunyi keheranan mereka dan tersentak saat menyaksikan pemandangan ini. Setelah menghancurkan 100.000 tentara dengan meriamnya, para ahli yang tersisa dari alam leluhur tidak berani mendekati Li Qiye. Di langit, Qin Guangwang masih melawan Dewa Surgawi dan 8 Dewa Agung, menyebabkan langit dan bumi runtuh dan bulan serta bintang kehilangan kecemerlangannya. 8 Dewa Agung penuh dengan luka karena terus-menerus didorong oleh pedang darah Qin Guangwang, mereka jelas tidak cocok. Namun, Dewa Surgawi memang layak menyandang gelarnya. Dia sendiri yang bertarung melawan Trisula Qin Guangwang. Meski dia tidak diuntungkan, paling tidak, dia masih bisa menahan serangan itu. Tanpa bantuannya, 8 dewa lainnya pasti sudah lama dibantai oleh Qin Guangwang. Tapi, ini adalah alam leluhur. Para tetua dari berbagai sekte menarik napas dalam-dalam saat menonton adegan ini. Keberadaan kuno dari tahta tulang segudang yang telah disegel selama bertahun-tahun dan berada di ambang kematian bergumam, meskipun alam leluhur kuat, Imnetropolis juga tidak kalah terkenalnya. Legenda menyatakan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat tua dan tak terkalahkan. Nenek moyang lain dari tahta tulang bertanya, apakah leluhur mengetahui identitasnya? Eksistensi mendekati kematian menjawab, ya,
saya telah mendengarnya dari Kaisar Abadi Patriark kita ketika dia berbicara tentang Im. Ini adalah cerita yang sangat lama, bahkan lebih tua dari Patriark kita Wan Gu. Nenek moyang lainnya merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka setelah mendengar ini. Kaisar Abadi Wan Gu menguji daunnya selama era kesunyian, tetapi jika Qin Guangwang lebih tua lagi, bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Pada titik ini, Li Qiye naik ke dataran tinggi, pusat alam leluhur. Tempat ini ditinggalkan dan hanya ada beberapa kuil kuno besar yang menjulang tinggi di sini. Tanah ini tidak pada tempatnya di dunia ini. Seluruh wilayah ini sangat sakral, mata air ada di mana-mana dan bunga teratai bermekaran di setiap langkah. Setiap inci bumi ditutupi oleh nafas suci. Namun, tanah terpencil ini sepertinya telah ditinggalkan. Di dunia suci Nether, cermin kekaisaran dari sekte mengikuti jalan Li Qiye. Banyak orang yang bingung ketika melihat dataran tinggi ini juga. Seorang leluhur gunung sederhana dengan tenang bertanya, di mana tempat ini? Eksistensi yang lebih tua di sektenya menarik napas menenangkan sebelum berkata, legenda menyatakan bahwa ini adalah kuil dewa alam leluhur yang digunakan untuk memuja berbagai dewa senior di tempat ini. Membuka. Pada saat ini, Li Qiye berteriak dan memulai kembali pemboman dengan meriamnya. Dalam sekejap, kuil-kuil kuno ini memancarkan pilar cahaya ilahi yang mencapai langit. Sialnya bagi mereka, meriam ini bahkan bisa menekan pemakan hantu, apalagi kuil-kuil ini. Berdengung. Setelah kuil-kuil tua ini runtuh, cahaya tak berujung memanjang dari dataran tinggi, seakan ingin melindungi tanah ini. Li Qiye tidak mempedulikannya dan terus menembakkan meriamnya. Akhirnya, kekuatan pelindung ini tidak dapat bertahan lagi dan mulai direbut kembali. Sementara itu, di dalam Necropolis, Master aliran leluhur yang duduk di singgasana batunya dengan lembut menghela nafas dan mendengus, dengan kamu menembak secara acak seperti ini, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan makhluk mengerikan di bawah tanah itu? Jika Anda memfokuskan semua meriam untuk menembaknya, Anda mungkin bisa menekannya untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu melepaskan setengah dari senjatamu sekaligus. Ledakan. Akhirnya, gedung tinggi itu sepenuhnya dihancurkan oleh Li Qiye dan sebuah lanskap baru yang luas muncul di hadapan semua orang. Ini adalah cekungan besar yang membentang jutaan mil. Kabut melayang di sekitar tempat ini seolah-olah bersembunyi monster. Mengambil satu langkah lebih jauh sama dengan turun ke dunia kegelapan. Hal yang paling menakutkan dan mengerikan adalah cekungan raksasa ini penuh dengan mayat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya bertumpu pada satu sama lain seperti gunung atau lautan. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama pembekuan mayat ini berlangsung, namun mayat tersebut masih cukup utuh tanpa ada tanda-tanda pembekuan. Kembali ke dunia Secret Nether, para tetua terkejut melihat pemandangan ini melalui cermin mereka. Terlalu banyak yang bisa dihitung dari tumpukan mayat raksasa ini. Seseorang dengan cermat melihat mayat-mayat kuno ini. Dari ciri-ciri mereka, dapat diketahui bahwa sebagian besar berasal dari era Desolate dan mereka terdiri dari berbagai ras hantu, manusia, golem, roh menawan. Namun, setidaknya 70% berasal dari ras hantu. Salah satu leluhur suaminya, setidaknya ada 10 juta mayat di sini. Ini adalah kematian di seluruh dunia. Siapapun akan merasakan perasaan menyeramkan saat melihat baskom besar yang dipenuhi mayat. Tidak ada yang tahu mengapa alam leluhur yang suci memiliki lautan mayat yang sebagian besar terdiri dari hantu. Eksistensi mendekati kematian dari tulang singgasana diam-diam berbisik, jika alam leluhur hanya bergantung pada Dewa Agung dan Dewa Surgawi, maka alam itu akan dihancurkan berkali-kali oleh Kaisar Abadi. Nenek moyang yang lain agak bingung dan bertanya kepada seniornya, apa maksudmu, leluhur? Eksistensi mendekati kematian kedamaian dan menjawab, alam leluhur bukanlah tempat yang baik sama sekali. Selama era Desolate, Kaisar Abadi kita Wan Gu juga menyerangnya. Sayangnya, dia tidak berhasil. Wahyu ini mengejutkan semua nenek moyang tulang singgasana. Salah satu dari ketakutan mereka, bagaimana, mungkin, alam leluhur, adalah asal-usul mula ras hantu kita. Meskipun para hantu di dunia suci Nether tidak percaya bahwa nenek moyang mereka hidup di alam leluhur, kekuatan besar tidak pernah menyangkal klaim bahwa itu adalah asal-usul para hantu. Ketika kemungkinan asal-usul hantu di dunia suci Nether, alam leluhur adalah kandidat yang paling mungkin, sama seperti 100 kota timur bagi manusia di dunia Kaisar Fana.
Kaisar abadi Wan Gu adalah kaisar pertama dari ras hantu, namun dia telah menyerang alam leluhur. Berita ini akan membuat banyak orang takut sampai mati. Dapat dimengerti jika Kaisar Abadi Fei Yang atau Kaisar Abadi Qianli menyerang alam leluhur. Bagaimanapun, mereka adalah orang luar, dan mereka akan menyerang dunia sehingga manusia dan iblis dapat memiliki lebih banyak ruang untuk hidup. Namun, Kaisar Abadi Wan Gu adalah kebanggaan dan kemuliaan ras hantu, jadi mengapa dia menyerang alam leluhur? Tidak ada penjelasan rasional mengenai hal ini. Nenek moyang tua dari tahta tulang menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara hantu di dunia Nether Suci, Kaisar kita bukanlah satu-satunya yang menyerang alam tersebut. Tahukah kalian kenapa ada begitu banyak klan kuno yang hidup menyendiri di dunia ini? Itu karena banyak dari mereka yang sebelumnya pernah menyerang alam leluhur, seperti nenek moyang klan perang. Semua leluhur lainnya sangat terkejut. Salah satu nenek moyang klan perang adalah Kaisar Abadi yang luar biasa. Namun klan perang tidak mencoba mengendalikan seluruh dunia seperti garis keturunan-keturunan lainnya. Setelah kaisar mereka menghilang, klan perang meninggalkan dunia sekuler, tidak ada orang luar yang tahu di mana mereka tinggal. Pada saat ini, Li Qiye telah memasuki baskom berisi mayat sementara para penonton di dunia suci Nether menyaksikan napas tertahan. Asap hitam muncul dan memenuhi seluruh baskom karena gangguan Li Qiye. Lalu muncul suara menakutkan, kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Bayangan hitam yang ganas muncul dari tumpukan mayat. Mereka mengeluarkan udara mematikan seperti iblis yang memerintahkan keluar dari tanah. Ribuan makhluk mengerikan juga bangkit dari tanah. Makhluk-makhluk ini memancarkan aura jahat yang menimbulkan rasa takut pada semua orang, jelas bahwa mereka sangat kuat. Hantu-hantu ini dipimpin oleh 5 makhluk dengan mahkota di kepalanya. Kalimat tadi diucapkan oleh salah satu dari mereka. Makhluk-makhluk ini tampak seperti manusia dan juga hantu, beberapa memiliki 3 kepala dan 6 tangan, yang lain memiliki tenduk yang jahat, dan beberapa memiliki taji tulang mengerikan yang menonjol dari tubuh mereka. Nenek moyang yang memeriksa makhluk-makhluk ini semuanya menarik napas dalam-dalam karena 5 makhluk mengerikan itu mengeluarkan aura yang membuat penuaan. Salah satu leluhur bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini God King kelima? 5 makhluk tingkat God King ini adalah eksistensi mengerikan yang mampu melanda seluruh dunia. Jadi itu adalah 5 Raja Iblis. Li Qiye masih sangat tenang menghadapi ribuan iblis ini sementara dia melihat kelima iblis bermahkota. Dia melanjutkan, Kaisar Abadi Fei yang memenggal kepala kalian berlima di masa lalu, membuat kepala kalian berputar seperti kentang. Setelah sekian lama, kalian semua akhirnya berhasil menemukan tengkorak kalian lagi. Salah satu dari 5 Vien Lord berkata sambil tersenyum licik, hahaha. Bodoh yang naif, kita abadi. Abadi. Li Qiye tertawa bahak lalu perlahan berkata, jangan menyanjung dirimu sendiri. Apa yang disebut keabadianmu hanya karena kalian semua memperoleh pohon leluhur hantu. Semua leluhur saling menatap, bingung setelah mendengar ini. Bagi ras hantu, pohon leluhur hantu hanyalah sebuah legenda, dan belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Selama jutaan tahun, banyak hantu yang tidak percaya bahwa pohon ini ada di dunia ini, dan itu hanya kisah yang diceritakan oleh generasi mendatang. Tapi sekarang, Li Qiye mengungkapkan rahasia yang mengejutkan, ini terlalu sulit dipercaya. Salah satu dari 5 Vien Lord tersenyum jahat, hahaha. Manusia kecil yang menarik. Celana saja kamu berhasil sampai ke sini, kamu tahu terlalu banyak. Yang lain menambahkan, Anda mengabaikan surga yang menerima dan menerobos masuk ke neraka yang tidak ramah. Hari ini akan menjadi pemakamanmu. Benarkah? Li Qiye menanggapinya dengan senyuman sebelum mengeluarkan kuil kuno dan melepaskan Ghost Devourer. Pemakan itu langsung muncul di hadapan semua orang. Sementara Li Qiye mengelusnya dengan satu tangan sambil bercanda, tangan lainnya sedang memegang kunci pemakan hantu. Li Qiye kemudian terkekeh dan berkata, aku tahu kalian sangat luar biasa, jadi aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian para iblis. 5 Vien Lord menjadi terkejut setelah melihat si pemangsa dan berseru, bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengeluarkannya? Mustahil. Nenek moyang yang lain tidak tahu apa itu pemangsa, tapi itu pasti sangat kuat jika dilihat dari ekspresi ketakutan kelima Raja Iblis. Mereka semua bertanya-tanya, benda apa itu? Lan Yunzu dengan lembut menghela nafas dan berkata, pemangsa hantu. Sebuah eksistensi dari legenda. Di luar Kaisar Abadi,
Tidak ada yang bisa menghentikan dunia ini. Kelima Vien Lord memiliki wajah dingin saat ini, mereka tampak seperti iblis dari neraka ketika mereka berteriak, bunuh. Raja kelima memimpin pasukan iblis mereka, menuju Li Qiye. Dengan aumannya, mereka mampu melahap langit dan menelan bulan. Energi jahat yang mengerikan menyapu berbagai alam dengan momentum yang cukup untuk mengubah 9 langit menjadi neraka legendaris. Siapapun yang melihat adegan ini tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melakukan pengkodean, terutama mereka yang berasal dari ras hantu. Mereka tidak percaya bahwa alam leluhur, asal-usul ras hantu, memiliki iblis yang begitu menakutkan. Ketika iblis-iblis ini keluar, alam leluhur tidak lagi tampak seperti tanah suci, melainkan lebih seperti alam iblis. Seorang leluhur-leluhur tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkomentar pelan, bagaimana jika alam leluhur bukanlah usul ras hantu kita? Kembali ke alam leluhur, kelima penguasa memimpin iblis mereka untuk menyerang sambil melolong menakutkan. Li Qiye melepaskan rantainya, tapi kerahnya tetap berada di leher pemakan hantu. Dia melepaskannya dan perlahan-lahan berbicara, ayo, cicipi iblis-iblis ini. Anda akan menyukai rasanya. Aduh, sang pemangsa mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan langit dan bumi, menandakan kebahagiaannya karena bisa bebas sekali lagi. Ia dengan ganasnya melompat keluar dengan cara yang tak terkalahkan. Saat ini, ia adalah makhluk paling kejam di dunia ini, 5 raja iblis dan pasukan mereka tidak sebanding dengan sang pemangsa. Cih! Dentang, klak, suara menggigit muncul. Kemanapun si pemangsa pergi, hanya mayat yang tersisa saat iblis-iblis ini terkoyak. 5 Vien Lord tidak bertahan lama sebelum mereka terkoyak-koyak saat daging hitam mereka beterbangan kemana-mana. Ini adalah kengerian, si pemakan itu seperti penggiling daging yang hanya menyisakan daging yang hancur. Adegan ini membuat kaki seluruh penonton ketakutan. Namun, hal yang lebih mengerikan terjadi. 5 Raja Iblis yang pertama terhenti tiba-tiba hidup kembali dan berdiri kembali. Sebelumnya, mereka terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya dengan daging beterbangan kemana-mana, namun dalam waktu singkat, potongan-potongan kecil ini menyatu, memungkinkan mereka bersiap kembali. Dan bukan hanya 5 Vien Lord, para iblis lainnya dengan cepat berkumpul dan potongan-potongan mereka digabungkan sekali lagi. Nenek moyang leluhur tidak hanya tercengang melihat kekuatan mengerikan dari kebangkitan, mereka bahkan lebih terkejut lagi karena para iblis, makhluk mengerikan apa ini? Setelah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, mereka masih bisa melakukan reformasi, ini terlalu menjijikkan. Makhluk-makhluk ini sebenarnya abadi, mati. 5 Vien Lord berteriak dengan marah. Mereka tidak lagi ingin menyerang pemangsa dan malah menghancurkannya bersama untuk membunuh Li Qiye. Namun, dengan suara gemuruh yang keras, sang pemangsa tiba untuk segera melanjutkan masa dengan kecepatan luar biasa. Suara daging terkoyak muncul sekali lagi saat kelima Vien Lord terkoyak-koyak dalam sekejap mata. Li Qiye bahkan tidak repot-repot melihat pemandangan ini, dan meriamnya juga tidak menembakkan satu tembakan pun. Meskipun kekuatan iblis sangat kuat, pemangsa adalah musuh bebuyutan mereka. Pemakan itu masih mengenakan kalung itu sehingga ia hanya akan mendengarkan perintah Li Qiye. Dengan kunci di tangan, dimanapun atau kapanpun, selama dia ada di sana, sang pemangsa akan selalu berada di bawah kendalinya. Dia tidak berlama-lama di belakang untuk menyaksikan pertarungan dengan 5 Raja Iblis ini. Sebaliknya, dia berbalik untuk pergi. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pertempuran itu menjadi perjuangan yang kacau balau. Sang pemangsa terus mencabik-cabik iblis-iblis ini, namun mereka kembali bersatu dan bangkit berkali-kali. Meskipun iblis-iblis ini tidak dapat dibunuh, sang pemangsa terus mengamuk sambil mengeluarkan energi iblis yang paling tebal dari para iblis. Oleh karena itu, setiap kali iblis dicabik-cabik, kecepatan pemulihannya akan sedikit lebih lambat. 5 Raja Iblis dan pasukan mereka telah menghabiskan banyak energi, dan kelahiran kembali menjadi semakin sulit. Ini pada akhirnya akan mencapai titik di mana mereka tidak akan dapat memperbaiki tubuh mereka jika ini terus berlanjut. Energi jahat yang memberdayakan makhluk-makhluk ini adalah pesta paling nikmat bagi pemakannya, jadi ia sangat bersemangat. Sudah lama sekali sejak saya tidak merasakan sesuatu yang lezat ini. Penyiksaan yang dilakukan dengan membakar menjadi semakin kejam saat ia merobek daging dan urat dari 5 Raja Iblis.
Ribuan teman lainnya juga dicabik-cabik sebelum si pemakan melepaskan mereka. Ia ingin menyedot energi benda-benda ini hingga kering. Siapapun akan merasa ngeri dengan pemandangan ini, entah itu karena kekuatan sang pemakan atau ketangguhan para iblis. Ah! Jeritan melengking terdengar di seluruh alam leluhur pada saat ini. Saat ini, langit alam bermandikan darah saat 3 pedang darah membelah 8 dewa agung menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Dewa Surgawi telah dipaku dengan trisula ke tanah, darahnya menetes di celah-celah kecil tanah. Adegan ini terlalu membosankan, terutama bagi ras hantu. Kapan terakhir kali alam leluhur diserang seperti ini? Kapan terakhir kali para dewa di alam dibunuh sepenuhnya? Pada detik ini, semua leluhur yang menyaksikan kejadian tersebut merasa bahwa mungkin alam leluhur akan berubah menjadi harapan karena Li Qiye. Saat ini, Li Qiye masih berada di dalam cekungan, berdiri di atas bukit rendah. Dia telah memindahkan beberapa mayat untuk menampilkan tanah berlumpur. Tidak ada apa-apa selain lumpur di tempat ini, tapi Li Qiye memasang ekspresi yang sangat serius saat dia perlahan berkata, "Penghitung surga, dasar penipu kecil, sebaiknya kamu mendapatkan tempat yang benar atau aku akan menggunakan kepalamu sebagai pispotku." Petik 2. Pada saat ini, penghitung surga Daois di bagian jauh dunia suci Nether tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya seolah-olah ada hantu yang mengawasinya. Li Qiye menarik napas dalam-dalam lalu mengeluarkan kunci leluhur asal hantu. Dengan bunyi letupan, kuncinya tiba-tiba meledak. Kelihatannya seperti penggaris kayu, tapi sekarang, semua potongan kayu kecil ini terbelah. Berdengung, potongan-potongan kayu kecil ini kemudian bersatu kembali dan, seperti logam, melebur menjadi satu membentuk kunci emas. Pada saat ini, Li Qiye mendorong kunci emas itu ke bukit kecil di bawah kakinya. Dentang, suara pintu besi terbuka muncul saat bukit itu retak, menampilkan sebuah gua. Di dalam gua terdapat pohon yang tidak terlalu besar. Tubuhnya tidak terlalu besar, doa orang bisa memeluknya sepenuhnya. Tampaknya sangat kuno seolah-olah telah tumbuh selama ribuan tahun. Setiap daun telah mengalami puluhan juta tahun saat pohon melewati sungai waktu yang sulit dan tak ada habisnya. Namun, pohon yang telah mengalami waktu tanpa akhir ini telah lama mati dengan daun-daun layu dan dahan-dahan kering. Meski demikian, pohon mati ini masih memancarkan gelombang hukum universal, awal kehidupan. Setiap hukum mengandung kekuatan Grand Dao Surgawi, sumber utama dunia ini. Pohon mati ini sepertinya telah melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan awal dari kehidupan. Terlebih lagi, hukum alam semesta yang telah dihapuskan di bumi dan melindungi langit ini. Itulah alasan mengapa tempat ini terus ada. Namun, ada anomali yang mengerikan, sesosok mayat menempel di akar pohon karena keberadaannya di sana. Mayat besar ini berada di dekat kepala tertunduk sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Akar pohon itu tumbuh dari dada mayat. Tidak ada yang tahu apakah keadaan ini awalnya atau ada orang lain yang menanamnya di mayat ini. Di dalam singgasana tulang segudang, leluhur yang hampir mati tiba-tiba hidup kembali. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan berteriak, "Pohon leluhur hantu." Nenek moyang lain yang berdiri di depan cermin kehilangan akal setelah mendengar kata-kata ini dan berseru, "Pohon leluhur hantu." Salah satu leluhur tersentak lalu bertanya, "Leluhur, apakah itu benar-benar pohon hantu leluhur? Itu benar-benar ada di dunia ini?" Selama ini semua orang mengira pohon itu hanya legenda. Terlalu banyak hantu yang memperdebatkan keasliannya karena pohon ini memiliki kaitan dengan penafsiran lain, teori berbeda tentang asal-muasal usul ras hantu. Nenek moyang yang hampir mati itu duduk kembali di tempat tidurnya dan berbicara dengan nada lemah, "Meskipun aku belum pernah melihat pohon leluhur hantu yang asli. Kaisar abadi Wan Gu telah meninggalkan sebuah buku yang berisi gambar pohon ini." Jawaban ini menggerakkan semua leluhur tulang segudang. Jika pohon itu benar-benar ada, maka apa yang mereka yakini sebagai asal mula ras hantu ternyata salah. Li Qiye meletakkan mayat di bawah pohon leluhur hantu dan menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah terangkat dari punggungnya. Dia memintanya, "Untungnya bukan begitu." Tanah di bawah pohon retak saat sepasang tangan iblis terulur. Belum ada seorang pun yang keluar. Sebuah suara kuno namun menakjubkan muncul, "Siapa yang mengganggu tidurku?" Suara kuno namun kuat ini menyebabkan semua leluhur hantu di dunia suci Nether yang menatap ke cermin berdebar-debar.
Alam leluhur selalu mengklaim bahwa nenek-nenek moyang hantu sedang tidur di dalam, jadi sekarang setelah suara seperti itu terdengar dari bumi, bagaimana mungkin nenek-nenek moyang hantu tidak menjadi khawatir? Mungkinkah nenek moyang mereka akan segera lahir? Semua mata nenek moyang tercakup dalam cermin mereka. Seekor monster merangkak keluar dari tanah, ciri-cirinya terdiri dari tubuh raksasa, kepala manusia, dan tubuh ular. Fragmen tulang menjulang yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari punggungnya. Ia juga memiliki tanduk besar berwarna darah merah. Namun, ciri yang paling menakutkan adalah gambaran aneh yang muncul di belakang punggungnya. Satu dunia yang hanya terdiri dari tulang putih bersih, dunia ketenangan, dunia kematian. Di tempat itu, tulang putih yang tak terhitung banyaknya membuka jalan dan menjadi fondasi paviliun dan kuil, tempat tinggal dewa kematian. Siapapun akan merasa takut melihat dunia yang dibangun dari tulang ini, mereka akan merasakan kekecewaan yang tak terkendali. Segudang alam dan dunia terjadi di hadapan monster ini. Itu memancarkan aura meneror yang mungkin hanya sedikit lebih lemah atau bahkan setara dengan Ghost Devourer. Ini, nenek-nenek moyang kita. Nenek-nenek moyang hantu gelisah saat melihat monster ini. Bahkan nenek-nenek moyang di dalam tahta tulang segudang yang pernah melanda dunia merasa ngeri dengan makhluk ini. Nenek-nenek moyang kita adalah benda ini. Meskipun ras hantu memiliki banyak cabang dengan penampilan berbeda-beda, dan beberapa bahkan sangat jelek, monster ini benar-benar berbeda dari apa yang hantu bayangkan sebagai nenek moyang mereka. Mereka tidak ingin nenek moyang mereka terlihat seperti iblis. Nenek moyang yang hampir mati dari tahta tulang belulangnya, dewa sejati yang diasingkan dari surga. Nenek moyang yang lain dengan cepat bertanya, leluhur mengenali benda itu. Nenek moyang yang lemah memahami dan menjawab, saya tidak mengenalinya, tetapi saya telah memahami sebuah buku kuno. Hanya ada nama dan tidak ada tentang tulisan latar belakang dewa sejati yang diasingkan dari surga. Meskipun keburukan berdiri di hadapannya, Li Qiye tidak peduli untuk menirukan mata dan berbicara perlahan, Heaven Autikes, jika hanya kamu satu-satunya yang ada di tempat ini, maka aku akan sangat kecewa. Aku datang bukan untuk kekejian yang bukan Tuhan atau iblis sepertimu. Dewa sejati yang diasingkan dari surga tidak marah. Ia menatap Li Qiye dengan intens dengan matanya yang mengerikan, nada yang begitu besar. Bocah cilik, kamu tahu identitasku. Li Qiye perlahan menjawab, orang lain mungkin tidak, tapi saya tahu satu atau dua hal. Kamu sudah hidup terlalu lama jadi sebaiknya kamu mati saja. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, Anda telah melakukan banyak perbuatan baik, dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya menerima Anda sebagai salah satu dari mereka. Di mata mereka, kamu sampah hanyalah. Dewa sejati yang terbuang dari surga tertawa bahak dan berkata, hahaha. Hal ini disebut, orang baik tidak akan hidup lama sedangkan orang jahat akan hidup selama 1000 tahun. Sebenarnya, akan lebih akurat jika dikatakan selama jutaan tahun. Berapa banyak kakek tua keras kepala yang masih hidup di dunia ini? Hahaha, tidak ada lagi dewa sejati di dunia ini, hanya aku yang tersisa. Li Qiye tersenyum dan dengan tenang berkata, jika hanya kamulah satu-satunya dewa sejati yang tersisa, maka sekarang mulai, tidak akan ada lagi dewa sejati di dunia ini. Dewa sejati yang terbuang dari surga menatap ke arah Li Qiye setelah pernyataannya yang berani dan menjawab, nak, jika kamu adalah seorang kaisar abadi, maka kamu mungkin bisa mengucapkan kalimat itu, namun. Tapi apa? Li Qiye memotongnya dan mengarahkan 99 meriam ke arahnya sebelum perlahan berkata, menurutmu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk sampai ke sini? Dewa sejati yang diasingkan dari surga memandangi 99 meriam dan berbicara tanpa tanda-tanda ketakutan, hahaha. Bocah, meskipun meriam hantu primal adalah benda yang ditinggalkan oleh kakek tua itu, mereka tidak bisa membunuhku. Kamu hampir menghabiskan semua amunisimu, jadi memberitahukan berapa lama mereka bisa menekanku. Li Qiye dengan teang menjawab, cukup waktu di suhu dingin untuk membunuhmu. Heaven Autikes, kekuatanmu jauh dari kaisar abadi. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ghost Devourer jadi tidak perlu mengambil posisi di depanku. Jika Anda seorang kaisar, maka Anda bisa menyombongkan diri semau Anda. Bab novel baru diterbitkan pada Dewa Sejati memandang si pemangsa. Murid menyempit sebelum kembali menatap Li Qiye dengan sedikit keheranan. Dia tetap tidak kesal dan tertawa, hahaha.
Saya menikmati anak nakal seperti Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh diri saya yang tidak dapat dibunuh. Tepat ketika Dewa Sejati bermaksud mengambil tindakan, sebuah bayangan turun dari langit. Itu adalah Qin Guangwang. Setelah membunuh 8 Dewa Agung dan Dewa Surgawi, dia segera dipindahkan ke sini. Qin Guangwang tiba di hadapan Li Qiye dan berbicara dengan serius, "Bangsawan muda, surga yang diasingkan adalah milikku. Saya ingin memenggalnya secara pribadi. Sementara itu, bangsawan muda bisa merebut pohon leluhur hantu. Oh, lihat siapa orangnya." Dewa Sejati yang terbuang dari surga memandang ke arah Qin Guangwang dan berkata, "Apakah ini anjing yang berlari dengan ekor di antara kedua kakinya? Apa yang bisa kamu lakukan tanpa tuanmu?" Mata Qin Guangwang menjadi tajam saat dia berbicara dengan nada yang menakjubkan, "Surga terbuang, tanganmu berlumuran darah ras hantuku. Hari ini, aku akan memotong tangan anjingmu dan memenggal kepalamu dan menawarkannya kepada ras hantu." Dewa Sejati tertawa menanggapinya dan bertanya, "Benarkah? Menurut Anda, peluang apa yang Anda miliki? Dulu, mungkin Anda punya 2 atau 3%, tapi sekarang, saya memiliki tubuh yang abadi." Dia tidak terburu-buru dan tidak marah sama sekali karena hasutan tersebut. Dia merasa Li Qiye dan Qin Guangwang hanyalah semut yang akan mati. Qin Guangwang berseru dengan nyaring, "Kamu akan mati hari ini." Dentang. Dengan suara gertakan, dada Qin Guangwang terbelah saat cahaya besar keluar dalam bentuk lautan darah yang luas. Qin Guangwang kemudian berseru, "Leluhur, izinkan saya menggunakan diri saya yang telah berdosa untuk berkontribusi pada lomba hantu hari ini. Di masa lalu, saya adalah seorang yang berkerudung, tetapi saya tidak akan menjadi seorang yang berkerudung lagi. Aku akan membiarkan ras hantu memiliki awal yang baru, aku akan membiarkan era tanpa akhir melihat cahayanya lagi." Saat ini, di dunia suci Nether di mana kerajaan surga berada, di dalam dunia tanpa akhir, cahaya ilahi memancar. Itu menembus berbagai alam dan mencapai tubuh Qin Guangwang dalam sekejap mata. Om, pedang nyanyian muncul bersamaan dengan suara patah tulang. Qin Guangwang kemudian menghunus pedang yang terbuat dari tulangnya sendiri. Saat pedang tulang ini muncul, aura pembunuh memenuhi seluruh langit sementara cahayanya meliputi alam leluhur. Nyanyian pedang bergema terus-menerus, itu adalah pedang nomor 1 dalam hal haus darah, pedang yang mampu menembus segala hal. Ekspresi Dewa Sejati menjadi serius setelah melihat pemandangan ini dan berkata, "Jadi kakek tua itu masih mempunyai 1 nafas tersisa." Qin Guangwang mengarahkan pedangnya ke Dewa Sejati dan berkata, "Surga terbuang, aku akan menggunakan tulang primordialku untuk mengambil kepalamu demi bangsaku hari ini." Dengan niat pedang yang tidak ada duanya dan keinginan bertarung yang abadi, dia tidak terkalahkan saat ini. Dia dengan berani melangkah maju dan tidak akan pernah kembali, dia bermaksud membunuh Heaven Outikes. Sementara itu, di dalam singgasana tulang segudang, leluhur yang hampir mati membuka matanya dan menatap Qin Guangwang dengan intens sambil bergumam, aku tahu siapa dia." Kembali ke medan perang, Heaven Outikes berteriak, "Ayo!" Dengan itu, banyak taji tulang melesat ke arah Qin Guangwang. Qin Guangwang juga meraung, lalu dengan ceroboh terbang ke depan dengan pedang tulangnya. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan kubah langit runtuh saat keduanya melonjak lebih tinggi. Pada saat yang sama, Li Qiye berdiri di samping pohon leluhur hantu dan mencoba memindahkannya. Namun, meski memiliki kekuatan yang luar biasa, pohon itu tidak bergeming sama sekali. Li Qiye terkekeh melihat perkembangan ini, luar biasa, memang layak menjadi pohon nomor 1 di dunia Secret Nether. Namun, saya sudah bersiap. Dengan serangkaian ledakan, istana nasib muncul dan terbuka. Batang kering yang diperoleh Li Qiye di Kepulauan Seribu terbang keluar dari dalam. Suara mendesing. Batang pohon ini, dengan sentuhan warna hijau, melingkari pohon hantu seperti ular roh. Exit. Akar-akar kecil setipis sutra tumbuh dari batang pohon ini dan menusuk pohon leluhur hantu. Berdengung, suara hukum universal muncul. Hukum yang berakar di tanah dan mayat digali dan dimasukkan kembali ke dalam pohon. Tidak, perubahan mendadak ini menyebabkan surga terbuang di langit berteriak. Dia mengabaikan Qin Guangwang dan bergegas menuju Li Qiye. Bam! 99 meriam ditembakkan tanpa ampun ke arah Heaven Outikes, menyebabkan dia menjerit saat darah muncrat saat dia terlempar.
Li Qiye dengan riang menyeringai pada Heaven Autikes yang berlumuran darah dan bertanya, di mana tubuh abadimu sekarang? Dewa sejati yang pucat itu terkejut ketika dia berbicara dengan tidak percaya, tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali pohon leluhur hantu di dunia ini selain kakek tua itu. Li Qiye berkata sambil tersenyum, kamu salah, karena aku bisa. Selama saya mau, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak dapat saya lakukan. Pada saat ini, batang pohon terentang seperti tangan dan tiba-tiba menyambar pohon leluhur hantu. Dengan suara letupan, ia menarik pohon itu keluar dari mayatnya. Saat itu, masyarakat dapat melihat bahwa pohon tersebut tidak berakar karena telah ditebang oleh seseorang terlebih dahulu kemudian ditanam di atas mayat tersebut. Tidak, Heaven Autikes yang ketakutan berteriak lagi dan mencoba untuk bergegas maju tetapi dihentikan oleh serangan terkuat Qin Guangwang. Heaven Autikes dan Qin Guangwang bertarung saat darah dan daging mereka beterbangan kemana-mana. Sebelumnya, Heaven Autikes memiliki tubuh abadi sehingga dia menghina Qin Guangwang, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Dewa sejati hampir tidak memiliki keuntungan melawan serangan gencar Qin Guangwang dengan tulang primordialnya dalam bentuk pedang. Tidak mudah baginya untuk membunuh Qin Guangwang juga. Sementara itu, 5 Raja Iblis dan pasukan jahat semuanya meraung ketakutan. Makhluk-makhluk ini dicabik-cabik dan diubah menjadi abu. Orang-orang yang selamat dari serangan awal mencoba merangkak kembali ke bawah tanah, tetapi mereka akhirnya dibunuh oleh si pemakan. Makhluk-makhluk ini dan orang buangan surga semuanya mengandalkan pohon leluhur hantu untuk keabadian mereka dan dimurnikan menjadi pohon tersebut. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan mampu mencabut pohon ini, tetapi hal itu dilakukan oleh Li Qiye saat ini. Tanpa bantuan pohon, makhluk-makhluk ini dan surga yang terbuang tidak dapat lagi beregenerasi. Klik, pohon leluhur hantu yang tumbang menempel pada batang pohon. Ternyata batang pohon yang diperoleh Li Qiye dari Kepulauan Seribu ini adalah akar sebenarnya dari pohon leluhur hantu. Sangat sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Jadi itu adalah akar dari pohon leluhur hantu. Setelah melihat ini, Lan Yunzu akhirnya memahami semuanya dan mengapa Li Qiye tidak keberatan menghabiskan myriad Star Water dan sehelai daun muda dari World Tree untuk menghidupkan kembali tunggul ini. Sudah waktunya kebangkitanmu. Li Qiye mengeluarkan myriad Star Water dan perlahan menyirami pohon itu. Seberapa berharganya cairan ini? Jawabannya adalah bahwa itu tak ternilai harganya, namun Li Qiye tidak ragu-ragu saat menuangkannya ke atas pohon. Pohon leluhur hantu yang mengering mulai bersinar saat daunnya yang layu perlahan menyebar. Ledakan. Tapi saat ini, seberkas cahaya membubung keluar dari baskom yang penuh dengan mayat. Tanah terbuka dan semua mayat diterbangkan. Gemuruh. Sebuah gua muncul dengan lebih banyak lagi mayat. Namun, tubuh ini memiliki keberadaan yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Secara keseluruhan setidaknya adalah paragon berbudi luhur, dan beberapa bahkan adalah God King. Semua leluhur yang menyaksikan dengan cermin menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Tempat apa ini? Ada begitu banyak mayat yang menentang surga. Di tengah-tengah mayat-mayat ini ada kegelapan, samar-samar orang bisa melihat peti mati kuno di dalamnya. Itu memiliki gaya yang sangat kuno, dan sangat sedikit yang pernah melihat desain kuno seperti sebelumnya. Ledakan. 4 eksistensi tak terpecahkan dari kegelapan yang berisi peti mati. Segudang dunia meredup ketika keberadaan ini hilang. Sambil melindungi peti mati, mereka menuju ke arah Li Qiye. Setelah meninggalkan kegelapan, energi darah keempatnya meneror seluruh langit dan bumi. Siapa yang tahu sudah berapa lama keberadaan ini hidup? Namun, energi darah mereka masih agung dan agung seolah-olah mereka tidak pernah menua selama ribuan tahun. Ini adalah karakteristik mereka yang paling menakutkan. Meskipun 5 Raja Iblis dan Dewa Sejati yang terbuang dari surga semuanya memiliki aura yang tidak ada duanya, energi darah mereka memiliki tanda-tanda penuaan. Sebaliknya, energi darah keempat orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Tampaknya olah mereka mampu awet muda selama jutaan tahun. Nenek moyang di depan cermin berbisik, apakah ini, nenek moyang kita? Keempat keberadaan yang tak terpecahkan memiliki karakteristik ras hantu, mereka memiliki penampilan luar seperti manusia tetapi memiliki energi bawah yang mengelilingi tubuh mereka. Energi bawah ini tidak menyerupai sensasi jahat dari 5 Raja Iblis dan malah memiliki atmosfer yang luar biasa disertai warna ungu.
Violet adalah warna penentu ras hantu. Hanya hantu yang memiliki darah ungu di dunia ini. Grer, ketika 4 makhluk tak terkalahkan itu melangkahi Li Qiye, Ghost Devourer kembali ke sisinya dan meraung. Ia memiliki postur ingin menerkam dan menggigit keempat makhluk ini. Li Qiye baru saja menghidupkan kembali pohon itu. Dia berkemah si pemakan dan dengan tenang berkata, jangan khawatir, mereka bukan tandingan saya, lihat saja. Bab novel baru diterbitkan pada ledakan. Pada saat ini, keberadaan keempat mengambil tindakan. Bayangkan saja, keempatnya luar biasa dan masing-masing tidak jauh lebih lemah dari Heaven Autikes, sehingga gabungan kehadiran mereka mencapai tingkat yang mencengangkan. Bintang-bintang di langit mulai jatuhan satu demi satu. Mata Li Qiye bertanya-tanya saat menghadapi serangan yang akan datang ini. Pemakan itu ingin segera keluar tetapi ditarik kembali olehnya. Bang! Pada detik ini, sebuah spanduk menyebar ke berbagai alam dengan cara yang tidak ada duanya selama ribuan tahun. Tidak ada seorang pun yang melihat dari mana panji kerajaan ini berasal saat ia menancap di tanah. Ledakan. Saat berikutnya, di desa Soaring Remembrance di awan jauh, aura dominasi yang tak terbatas menyerang seluruh dunia suci Nether saat auman naga dan burung Phoenix muncul. Seseorang yang telah memerintah suatu saat mengambil satu langkah dan mencapai alam leluhur, lalu dengan satu langkah lagi, dia mencapai pusat lembah. Bam! Orang ini maju ke depan dengan panji kekalahannya dan menghempaskan 4 makhluk tak terkalahkan dalam satu pukulan. Ini benar-benar tak terpecahkan. Penggunaan lain dari kata tersebut hanyalah palsu. Pria dan panji ini berdiri di puncak dengan naga emas dan Phoenix ilahi melayang di sekelilingnya. Semua makhluk di berbagai dunia bersujud di hadapannya bersama dengan iblis dan dewa. Sosok tertinggi dengan gaya menjulang tinggi, satu-satunya sepanjang keabadian. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, orang ini masih bebas dan bangga, masih tetap mendominasi seperti biasanya. Aura kekalahan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan seluruh dunia suci Nether dan penduduknya gemetar. Pada saat ini, bahkan Virtuous Paragon pun kehilangan seluruh kekuatan mereka saat lutut mereka menyentuh tanah. Mati! 4 makhluk tak terkalahkan berteriak dan terbang ke depan dengan senjata hebat mereka. Mereka memanfaatkan seni kuno dan agung. Satu serangan mereka bisa membunuh dewa. Enyahlah. Tokoh tertinggi mengibarkan panji menghancurkannya untuk mengakhiri semua pergolakan. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, semuanya akan menjadi abu jika terkena panji kekalahan ini. 4 kepala terbang di langit saat darah muncrat seperti mata air. Keempat keberadaan yang tak terkalahkan oleh satu spanduk. Inilah puncak kekuasaan yang sebenarnya. Beberapa leluhur tua mengenali siapa sosok tertinggi dengan gaya tiada taraf di cermin mereka, Kaisar Abadi Fei Yang. Seorang leluhur kuno melihat sosok ini dan memotret spanduk yang melonjak, Kaisar Abadi Fei Yang. Dia masih tetap mendominasi setelah bertahun-tahun. Kaisar yang paling cemerlang, yang paling tinggi di antara semuanya. Setelah mendengar ini, kelompok leluhur di depan cermin kekaisarannya menjadi tercengang saat melihat sosok tertinggi yang memegang panji kejayaannya. Apalagi paragon berbudi luhur pun harus bersujud di hadapannya. Nenek moyang Prin lainnya bertanya setelah melihat ini, apakah kaisar hidup kembali? Atau karena kemerosotan, eksistensi tertinggi dari zaman kuno menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada juniornya, keduanya salah. Ini kemungkinan besar hanyalah niat bertarung abadi. Siapa sangka kaisar masih belum membiarkan masalah ini berlalu setelah menekan alam leluhur selama 1 milenium dan meninggalkan niat pertempuran abadi. Inilah dia yang ingin bertarung melawan alam leluhur sampai akhir. Tepat setelah Kaisar Abadi Fei yang menyapu 4 keberadaan tak terkalahkan dengan satu spanduk, sebuah suara kuno dan tak tertandingi terpancar dari peti mati di dalam kegelapan, Fei Yang, kamu tidak seharusnya memprovokasiku. Dulu saat kamu masih di dunia ini, kamu tidak bisa membunuhku, apalagi niat bertarungmu. Suara ini dipenuhi dengan prestise yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan membuat orang takut sampai ke jiwanya, menyebabkan mereka ingin berlutut. Niat bertempur Kaisar Abadi Fei yang tidak menjawab, namun Li Qiye mengambil kesempatan itu untuk melakukannya sambil menyeringai, itu adalah masa lalu dan bukan masa kini. Tanpa pohon leluhur hantu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah tandingan Kaisar Abadi? Suara kuno dari peti mati berbunyi sebagai tanggapan, baiklah, baiklah.
Seorang manusia junior benar-benar berani bertindak lancang di hadapanku. Namun, saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah menghidupkan kembali pohon leluhur hantu, itu menyelamatkan saya banyak usaha. Dengan kebangkitannya, saya sekarang benar-benar bisa menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan selamanya. Li Qiye tertawa dan berkata, meskipun aku belum pernah melihatmu, monster, aku tahu satu atau dua hal. Saya tidak peduli jika ada makhluk jahat lainnya di bawah tanah, semuanya akan berakhir hari ini. Waktu telah berubah. Jadi, bahkan seekor semut pun akan bertindak begitu angkuh. Suara di peti mati itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, tawa justru terdengar. Terserah apa kata Anda. Namun, sebelum kamu mati, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Li Qiye berkata sambil tersenyum, dulu, seseorang datang ke sini. Jika aku mengingatnya dengan benar, kalian semua sudah terlalu lama membusuk di sini dan berada di ambang kematian, tapi tidak terjadi apa-apa setelahnya. Kalian semua membutuhkan mayat, tetapi mayat di bawah pohon leluhur hantu bukanlah orang yang saya cari. Saya mengerti. Suara tua dari peti mati muncul sebagai tanggapan, Anda berbicara tentang orang tertentu, bukan? Yang memiliki semangat tiada taraf. Ya, orang itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya, tapi itu bukan milikku. Apakah begitu? Aku akan mengetahuinya setelah aku membalikkan sarangmu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Kamu hanyalah seekor semut. Suara kuno itu berteriak. Sebuah tangan terulur dari peti mati saat gambar aneh muncul. Ada adegan Raja Abadi dan Dewa Sejati yang bersujud dengan Dewa Surgawi yang tak terhitung jumlahnya melantunkan kitab suci mereka. Seolah-olah dia pernah menjadi penguasa berbagai dunia dengan penduduk yang tak terhitung banyaknya, seorang penguasa yang pernah dipuja dan didukung oleh semua dewa dan iblis. Gambaran aneh ini terlalu mengejutkan. Bahkan gambaran aneh dari Kaisar Abadi, paling banter, berada pada level ini. Salah satu leluhur hantu berdiri di depan cermin dan berbisik, apakah ini benar-benar nenek moyang kita? Mungkinkah dia telah menjadi dewa sejati, raja dari semuanya? Tangan yang terulur ke arah Li Qiye mendorong niat bertarung Kaisar Abadi Fei yang untuk mengambil tindakan dengan soaring banner miliknya. Pada saat yang sama, Li Qiye melepaskan si pemangsa sambil menerkam ke depan sambil mengaum. Banyak sekali hukum yang hancur akibat serangan yang disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga ini. Seluruh cekungan juga runtuh. Meskipun tangan itu tidak bisa menangkap Li Qiye, ia berhasil menghentikan soaring banner dan mendorong kembali si pemangsa. Pemandangan ini terlalu dahsyat. Tangan itu berhasil menghentikan serangan dari seorang kaisar bersama dengan sang melahap, yang memiliki kekuatan terkenal. Li Qiye mencibir dengan dingin dan berkata, kamu hanyalah iblis di bawah tanah namun kamu berpura-pura menjadi dewa sejati. Karena itu, dia mengeluarkan lampunya. Api hitam menembakkan sinar hitam ke arah tangan. Ledakan. Semua gambar aneh itu hancur dan tangan itu memperlihatkan bentuk aslinya di depan semua orang. Ini adalah tangan yang mengerikan tanpa kulit apapun, itu penuh dengan potongan otot merah. Namun, otot-otot tersebut awalnya bukan bagian dari tangan melainkan telah dikupas dari orang lain lalu ditempelkan padanya. Otot-otot segar ini memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Suara kuno dari peti mati muncul sekali lagi, sepertinya kalian semua memaksaku untuk menjadi ada. Pada saat itu, suara dentingan muncul saat peti mati dibuka dan seseorang berdiri dari dalam kegelapan. Itu menyatu dengan kegelapan sehingga orang tidak bisa melihat bentuknya. Ini adalah Raja Kegelapan, Tiran Malam. Saat orang ini berdiri, tidak ada suasana yang mengejutkan atau tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun, pada saat ini, banyak hantu yang bersujud tak terkendali. Tidak banyak di antara hantu yang mampu tetap berdiri. Rupanya orang dalam kegelapan ini menyebabkan para hantu secara menggigil berlutut seolah-olah mereka sedang melihat nenek-nenek moyang mereka. Jiwa mereka ketakutan terhadap orang ini, seolah-olah dia bisa membuka mulutnya untuk membiarkan jiwa miliaran hantu. Seluruh ras hantu merasa ngeri saat ini. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tetap bersujud di tanah. Mereka yang mengetahui satu atau dua hal tidak bisa tetap tenang, bahkan paragon berbudi luhur pun mempengaruhi. Mereka mengetahui sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Suara membaik. Orang dalam kegelapan menggenggam tangan. Tangannya menyapu ke arah si pemakan dan niat bertarung Fei Yang, sementara tangan yang lain mengarah ke Li Qiye.
Niat bertarung Fei yang dengan soaring banner bisa dianggap tak terkalahkan, dan sang pemangsa meraung lalu dengan ceroboh menerkam ke depan. Ledakan, kekuatan gabungan mereka mampu mendorong kembali tangan ini. Pemakan itu berhasil menggigit otot-otot merahnya sambil dengan penuh semangat menelannya seolah-olah ia baru saja memakan makanan paling bergizi yang pernah dimakannya. Namun, tubuhnya juga tertusuk jari dan darahnya muncrat. Namun demikian, ia tampaknya tidak peduli dan tampaknya seolah-olah ia mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari pertukaran itu. Sisi lain mencoba merebut Li Qiye, namun pohon leluhur hantu di atas memancarkan cahaya terang saat hukum yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Hukum-hukum ini mengandung grendau surgawi, dan hal yang lebih menakjubkan lagi adalah baju perang yang menghiasi tubuh Li Qiye. Sambil bersenandung, armor perang yang dipadukan dengan pohon membuatnya tampak seperti ada seorang tiran puncak yang mengambil alih tubuh Li Qiye, melindunginya dengan segudang dunia. Gemuruh, 99 meriam membombardir tangan raksasa itu, tapi mereka tidak bisa mengusirnya. Ledakan, ia menyambar Li Qiye meskipun dia memiliki baju perang dan pohon leluhur hantu yang melindunginya, menghempaskannya dan menyebabkan tumpahnya darah kemana-mana. Ini menunjukkan keperkasaan orang yang berada di dalam kegelapan, eksistensi seperti kaisar abadi. Namun, Li Qiye berdiri tegak dengan sikap tegap. Meskipun dia terluka parah, serangan itu tidak dapat merenggut nyawanya. Orang yang berada dalam kegelapan tidak dapat mempercayainya setelah melihat armor di tubuh Li Qiye dan berseru, "Primal Ancestral Armor. Dia membiarkanmu meminjam ini." Li Qiye tertawa terbahak-bahak lalu dengan tenang berbicara, "Saya memiliki pohon leluhur hantu dan armor leluhur primal. Meskipun saya tidak dapat memanfaatkan potensi penuh mereka, menurut Anda berapa banyak gerakan yang perlu Anda lakukan sebelum membunuh saya? Sayangnya, kamu terlalu lemah. Bahkan dengan doa item ini bersama dengan memanas dan niat bertarung Fei Yang, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian." "Benarkah?" Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Dengan suara mendengung, 99 meriam menyatu menjadi satu dalam sekejap dan mengarah langsung ke keberadaan dalam kegelapan. Hanya meriam kecil yang sepele. Mainan ini mungkin bisa menekan level God King, tapi tidak akan bisa menghentikanku. Orang dalam kegelapan berbicara dengan penuh percaya diri. "Aku tahu membunuhmu tidak mengulanginya." Lampu di tangan Li Qiye tiba-tiba memancarkan sinar hitam tak berujung yang melesat ke langit. Dalam sekejap, sebuah planet hitam mengancam Li Qiye dan melindunginya hingga intinya. Hal ini, keberadaannya menatap lampu di tangan Li Qiye dan sepertinya mampu mengidentifikasi asal-usulnya. "Sejujurnya, api ini terlalu berharga bagi saya dan saya benar-benar tidak tega menggunakannya. Namun demikian, ini bukanlah tindakan melindungi yang buruk. Menurutmu berapa banyak gerakan yang perlu kamu lakukan untuk membunuhku sekarang?" Li Qiye berhenti sejenak pada saat ini sebelum berkata, "Saya punya hal lain yang harus Anda lihat." Dengan itu, dia perlahan mengeluarkan item lainnya. Dalam sekejap, untaian hukum terjalin saat tombak ilahi muncul di tangan Li Qiye. Tombak penyegel asap. Keberadaan dalam kegelapan akhirnya mengubah ekspresi setelah melihat benda ini dan berkata, "Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu?" "Mustahil, tidak ada yang bisa meminjamnya. Orang lain tidak bisa meminjamnya, tapi bukan berarti saya tidak bisa." Li Qiye berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Kamu telah terkubur terlalu lama di bawah tanah dan tetap tidak mengetahui banyak hal. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi karena yang terpenting adalah ini akan menjadi sumber kematianmu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup." Keberadaan dalam kegelapan terguncang. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajahnya, nadanya saja sudah menunjukkan bahwa dia cukup mengejutkan. Jelas sekali, tombak ini adalah musuh bebuyutannya. Benda lain tidak akan bisa membunuhnya, terutama ketika dia memiliki pohon leluhur hantu yang menjadikannya abadi. Namun, saat ini, Li Qiye telah mencuri pohon itu. Selain itu, dia juga memiliki origin Sealing Spear. Keberadaannya harus membunuh Li Qiye karena dia tidak mengira dia akan berhasil meminjam tombak itu. Di masa lalu, sejujurnya hal ini merupakan hal yang mustahil. Ledakan. Keberadaannya mengeluarkan senjatanya dan menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam proses. Senjatanya sangat menakutkan, itu tampak seperti alat jahat kuno yang berasal dari waktu mulai.
Bahkan sang pemangsa merasa khawatir dengan senjata ini sementara niat bertarung milik Kaisar Abadi Fei yang menjadi mempengaruhi dan menjadi gelap untuk sesaat. Kehebatan yang memanas dan niat bertarungnya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Namun, keberadaan senjata kegelapan masih mampu mempengaruhi mereka. Ini menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Bab novel baru diterbitkan pada Kaisar. Apa yang kamu tunggu? Hari ini adalah satu-satunya kesempatan untuk ras hantumu. Li Qiye teriak saat makhluk itu mengeluarkan senjatanya. Suaranya menggelegar-menggelegar di seluruh dunia suci Nether. Mati. Eksistensi gelap mengambil tindakan dengan serangan yang mampu mengoyak langit dan bumi, waktu itu sendiri, Yin dan Yang, dan seluruh keabadian. Bahkan niat pertarungan sengit dan Kaisar Abadi Fei yang tidak akan mampu menahannya. Ledakan. Namun, saat ini, aura abadi memenuhi dunia suci Nether. Di dalam singgasana tulang segudang, satu aura kekaisaran terbangun. Tepat setelah itu, dua orang lagi terbangun ketika tiga kaisar abadi berangkat dari tahta tulang. Sementara itu, aura tak terpecahkan lainnya juga keluar dari sungai seribu ikan mas. Sesosok halus berangkat dan diikuti oleh seribu ikan mas. Di wilayah lain di awan jauh tempat pohon berharga sederhana yang menjulang tinggi berada, dua kaisar lagi langsung menuju lembah alam leluhur. Dalam sekejap mata, mereka telah sampai di sana. Pada saat yang sama, di dalam tanah leluhur Nether Crossing Swamp, seuntai aura kekaisaran terbangun. Lautan emas yang mampu menenggelamkan segala sesuatu yang muncul bersama kapal feri. Seorang kaisar menaiki kapal feri ini dan dengan cepat memasuki alam leluhur. Di 5 lokasi yang sangat misterius di dunia suci Nether di mana 5 klan penyendiri kuno berada, seperti klan perang, 5 aura melonjak ke langit saat 5 kaisar lagi menuju alam leluhur. Ledakan, serangan yang mampu melingkari 9 langit dan 10 bumi, serangan paling tak terkalahkan di dunia ini yang dimaksudkan untuk membunuh Li Qiye, telah dihentikan oleh 13 kaisar abadi. 3 dari tahta tulang segudang, Kaisar Abadi Wan Gu, Kaisar Abadi Yang Sheng, dan Kaisar Abadi Yao Xi. 2 dari Kerajaan Abadi, Kaisar Abadi Diyu dan Kaisar Abadi Fan Chen. Ada juga Kaisar Abadi Qianli, Kaisar Abadi Mingdu, dan Kaisar Abadi Fei yang bersama dengan 5 kaisar dari klan penyendiri. Total 13 kaisar semuanya tiba di tempat yang sama hari ini. Pada saat ini, seluruh dunia Secret Nether ditindas, bahkan eksistensi terkuat pun merasakan aura yang menindas ini sementara para bos yang tersembunyi selama ribuan tahun merasa sangat takut sehingga mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Semua leluhur yang menonton dari cermin berlutut di tanah. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan, ini adalah 13 kaisar abadi. Ini, terlalu tak terpecahkan. Seorang leluhur yang lebih tua menambahkan, itu adalah tujuan pertempuran abadi dari 13 kaisar. Di dalam singgasana tulang segudang, semua leluhur terkejut dan tak bisa berkata-kata saat melihat ke cermin. Mereka tidak mengira kaisar ketiga mereka akan membantu Li Qiye. Wan Gu, kalian semua, eksistensi gelap terkejut setelah melihat 13 niat pertempuran abadi dari para kaisar. Terlepas dari kehebatannya yang tak terkalahkan, kemenangan tidak terjamin melawan 13 niat ini. Namun, yang paling berbahaya baginya adalah tombak penyegel asal yang melayang di langit. Setelah menarik napas dalam-dalam, keberadaan gelap bertanya, mengapa kalian semua bekerja sama? Li Qiye tersenyum dan malah menjawab, ini disebut bertahan dalam kejahatan menyebabkan kehancuran diri. Hari ini sudah lama tertunda, Kaisar Abadi Qianli telah datang sebelumnya dan mengetahui bahwa membunuhmu hampir mustahil, jadi Kaisar pergi mencari tujuan pertempuran abadi yang ditinggalkan oleh kelompok Kaisar Abadi Wan Gu. Mereka semua sepakat bahwa selama Anda kehilangan pohon leluhur hantu dan seseorang berhasil meminjam tombak penyegel asal, maka mereka akan mengambil tindakan untuk mengulangi Anda. Apa pendapatmu tentang itu? Berat, jika aku tahu ini masalahnya, maka aku akan membunuhmu sejak awal. Eksistensi gelap menjawab dengan dingin. Li Qiye menjawab, saya tahu. Meski begitu, aku berhasil karena aku tahu kalian para iblis lebih rakus dari yang kubayangkan. Anda bertaruh untuk melihat apakah saya dapat menghidupkan kembali pohon itu atau tidak, kemudian Anda akan membunuh saya setelahnya sehingga Anda dapat memiliki tubuh abadi yang nyata. Menurut Anda siapa yang memenangkan pertarungan ini, Anda atau saya? Semua leluhur yang mendengar penjelasan cepat Li Qiye harus menenangkan diri.
Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak berpikir bahwa rencana yang telah ditetapkan puluhan juta tahun yang lalu pada generasi Kaisar Abadi Qianli, sebuah rencana yang baru saja menghasilkan hasil. Setelah memikirkan hal ini, mereka takut pada Li Qiye. Orang ini telah melaksanakan rencana besar jutaan tahun yang lalu. Pada saat yang sama, 1000 tetua ikan mas juga terguncang. Mereka sekarang mengerti mengapa Kaisar Abadi Qianli memilihnya sebagai penjaga. Jadi ternyata Li Qiye adalah orang yang menjalankan rencana besar dan kuno ini. Eksistensi kegelapan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah darah karena marah meski telah dibor selama ribuan tahun. Jika dia baru saja membunuh Li Qiye sejak awal, itu pasti tidak akan menimbulkan perlawanan apapun. Sayangnya, dia terlalu serakah. Dia ingin melihat apakah Li Qiye dapat menghidupkan kembali pohon itu atau tidak karena itu adalah sesuatu yang dia idam-idamkan selama berabad-abad. Eksistensi kegelapan pasti akan menang, tapi dia tidak menyangka akan terjun ke dalam perangkap Li Qiye. Pada saat ini, Li Qiye perlahan berbicara, para kaisar telah menunggu sampai hari ini dalam banyak era yang panjang. Tahun itu, ketika 5 klan kuno masih berada di dunia fana, para kaisar memulai perang salib melawan Anda. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka menyuruh anggota klan mereka untuk meninggalkan dunia sekuler, sehingga memaksa garis keturunan kekuasaan mereka untuk ditutup. Meski begitu, mereka masih meninggalkan sesuatu, berharap suatu hari bisa membiarkan keadaan. Hari itu adalah hari ini. Keberadaan gelap tidak menjawab. Meskipun belasan kaisar itu tidak nyata, niat ketiga mereka bertarung cukup untuk mengancamnya. Li Qiye berbicara, "Kaisar, lakukanlah. Laksanakan keinginanmu hari ini." Dalam sekejap mata, 13 kaisar memegang tombak penyegel asal yang melayang di langit. Ia memancarkan gelombang hukum universal, setiap hukum mewakili kehendak berbagai dunia dan sumber dari berbagai ras. Kekuatan utama ini berbenturan dengan seluruh dunia Secret Nether. Kaisar dengan tombak ini mengirimkan kekuatan yang mampu menekan segala sesuatu. Bahkan keberadaan yang tidak ada duanya pun harus tergeletak di hadapannya. Mati! Eksistensi kegelapan berteriak dan melemparkan senjatanya yang paling menakutkan. Dia tidak optimis dalam hal apapun, tapi dia tidak punya pilihan selain bertarung secara tidak sah. Boom-boom! Tabrakan dari kedua sisi begitu mengerikan hingga membuat semua orang tertekan. Pertempuran ini membuat transmisi bahkan mereka berada sangat jauh dari dunia nyata. Akhirnya, tombak penyegel asal akhirnya menembus keberadaan tubuh yang gelap. Tubuhnya meledak saat penguapan menguap dan digantikan dengan darahnya yang tumpah. Eksistensi kegelapan menjerit sedih setelah menderita luka ini. Tepat setelah kematiannya, cahaya terang keluar dari tubuhnya, takdir sejatinya. Meskipun hidupnya telah berakhir karena pukulan fatal, ini, secercah niat ilahi masih berhasil menjamin pergi. Niat ilahi ini membuka portal untuk melarikan diri ke dalam mimpi yang tak ada habisnya. 13 tujuan pertempuran dengan cepat mengejar dan Li Qiye memberikan perintah kepada sang pemakan. Pemakan itu menderu lalu dengan cepat berlari ke dalam tidur nyenyak juga. Setelah portal menghilang, jalan menuju terkunci ikut menghilang. Dunia menjadi sunyi. Li Qiye tidak mengejar keberadaan gelap ini karena dia memiliki hal lain yang perlu dia lakukan. Dunia suci Nether benar-benar sunyi, begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. 13 niat bertarung menghilang, dan lama kemudian, orang-orang akhirnya bisa menghela nafas lega. Orang-orang yang sedang berlutut di tanah akhirnya berdiri. Para leluhur di depan cermin masih belum bisa tenang ketika mereka saling memandang dengan kebingungan. Meskipun mereka adalah karakter yang luar biasa, mereka teap dikejutkan dengan kejadian baru-baru ini. Sementara itu, di dalam baskom yang penuh dengan mayat, Li Qiye berdiri diam di sana. Tidak ada lagi iblis yang naik dari tanah. Para leluhur juga dengan cemas mengawasinya sambil menunggu untuk melihat apakah ada keberadaan yang lebih kuat yang akan naik atau tidak. Namun lama-kelamaan tidak ada tanda-tanda aktivitas. Salah satu leluhur kemudian berkomentar, alam leluhur sudah berakhir. Tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Nenek moyang lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, mulai sekarang, tidak akan ada lagi alam leluhur atau kota leluhur. Hantu ini tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini, itu adalah perpaduan antara kebahagiaan dan kepahitan karena alam leluhur membawa arti penting bagi karakter tingkat leluhur. Sudah lama berdiri kokoh,
Tapi sekarang, akhirnya roboh. Ia dikalahkan bukan di tangan Kaisar Abadi yang tak terkalahkan, bukan di tangan makhluk hidup yang telah bertahan selama ribuan tahun, namun di tangan manusia junior. Siapapun akan terkejut dengan perkembangan yang luar biasa ini. Dari awal hingga akhir, Li Qiye tidak pernah benar-benar bertarung, tanpa satu teknik pun, dia berhasil menghancurkan alam leluhur. Ini bahkan lebih menakutkan dibandingkan jika dia secara pribadi menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun pada kenyataannya, 13 kaisarlah yang menghancurkan dunia ini, Li Qiye mengendalikan rencana besar yang telah dibuat selama jutaan tahun ini. Bab novel baru diterbitkan pada Berdengung. Dengan cahaya yang menarik, pohon leluhur hantu menuangkan hukum universal yang mengakar jauh di dalam tanah. Li Qiye kemudian memusatkan pikirannya untuk merasakan situasi di bawahnya. Dia merasakan perubahan di bawah tanah dan berbisik dengan nada serius, ini adalah. Setelah sekian lama, dia mengingat kembali hukum universal ini dari pohon dan perlahan berputar untuk melihat pemandangan yang jauh, tatapannya menembus alam leluhur sampai ke Necropolis. Pergi, dia melepaskan pohon leluhur hantu. Pohon itu terbang, melintasi dunia dan terbang menuju dunia Secret Nether. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Ini adalah pohon leluhur hantu yang mitosnya diceritakan dengan asal-usul ras hantu, namun Li Qiye membiarkannya pergi. Jika itu adalah orang lain, maka mereka pasti sudah mengambil alih satu-satunya pohon dewa ini, sehingga banyak orang yang tidak percaya dengan keputusan Li Qiye. Pohon itu di seluruh dunia suci Nether dan langsung mencapai Necropolis, lalu dihapus di aliran leluhur. Banyak makhluk yang tertidur di tempat ini tiba-tiba terbangun. Penguasa aliran leluhur, yang sedang duduk di kursi batunya, juga bangkit dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya memancarkan cahaya ke arah alam leluhur ke tempat di mana Li Qiye berdiri dan diam-diam berkemah. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Li Qiye berdiri di tengah-tengah baskom dan dengan menghela nafas lembut sambil melihat ke arah Necropolis, inilah yang paling bisa saya lakukan, selebihnya adalah urusanku sendiri. Li Qiye mengguncang tubuhnya, menciptakan suara dentingan saat Primal Ancestral Armor terjatuh. Berdengung, baju besi itu terbang keluar dari dunia nyata dan kembali ke kerajaan surga. Ketika dia mengambil baju besi dari kerajaan, dia menjelaskan bahwa itu hanya pinjaman sementara. Sekarang setelah perseteruannya selesai, sudah waktunya dia mengembalikan armor itu kepada pemiliknya. Dia menarik napas dalam-dalam saat ini dan bertanya, tolong bantu saya sekali lagi dengan senjata terakhir Anda. Dengan itu, 99 meriam di sekelilingnya disusun ulang menjadi sebuah susunan sekali lagi untuk membentuk satu meriam raksasa di mana seluruh kekuatan dikirim ke tembakan terakhir. Itu menghancurkan baskom dan semuanya menjadi abu. Kekuatan tembakan terakhir ini menyebabkan semua orang yang berdiri di depan cermin gemetar. Tembakan seperti itu lebih dari cukup untuk menghancurkan garis keturunan-keturunan, betapa menakutkannya ini. Setelah mengerahkan seluruh daya tembaknya, meriam tiba-tiba meredup. Dengan ledakan keras, 99 meriam itu tenggelam dari pulau seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di dalam wilayah di mana cekungan itu dihancurkan, sebuah bayangan muncul di hadapan Li Qiye. Pusaran ini menyerupai banyak galaksi yang saling terkait. Pusaran perak ini sangat misterius, dan tidak ada yang tahu di mana spesifikasinya. Li Qiye menyalakan dan menjelajahinya, misteri alam leluhur bukanlah hal yang saya cari, tapi saya akan mencobanya. Oleh karena itu, dia melangkah ke dalam pusaran udara. Saat dia melakukannya, saat kembali ke Necropolis, jantung master aliran leluhur mulai berdetak lebih cepat saat dia berteriak, jangan coba. Sayangnya, Li Qiye tidak mendengarkan permohonannya. Dia mengeluarkan lampu dan menggunakan cahayanya, api hitamnya kemudian melesat ke pusaran perak. Ledakan, cahaya hitam menyapu dan membuatnya marah. Pusaran besar yang membentang hingga bermil-mil muncul seperti gelombang pasang, menenggelamkan alam leluhur. Li Qiye diselimuti oleh pusaran perak ini, tapi dia tetap menjaga ketenangannya. Dia mengeluarkan pentaga Te, cermin Yin Yang, dan harta lainnya untuk melindungi tubuhnya lalu berteriak, saya tidak peduli apakah Anda masih hidup atau tidak, saya ingin jawaban hari ini. Saat ini, dahi terbelah dan aura kekalahan yang tak terbatas terbebas. Sepertinya Kaisar Abadi sedang berjalan keluar dari lautan ingatannya.
Dia menggunakan semua jurus rahasianya untuk menyerang bagian terdalam pendingin perak. Itu jelas terprovokasi karena diserang oleh Li Qiye. Di dalam, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, ledakannya mengarah langsung ke Li Qiye dengan momentum yang tak terbendung. Li Qiye tidak menyerah saat dia meraung dan menggunakan senjatanya yang tak terkalahkan untuk melepaskan Resplendent Break. Sementara itu, aura kekalahan berkobar seperti badai di lautan kenangan Li Qiye. Dengan tekanan yang sangat mendominasi, auranya melawan pusaran perak. Ledakan. Akhirnya, terjadi ledakan keras saat semuanya meledak. Pada menit terakhir, Li Qiye merasa tubuhnya seperti pecah. Pengiriman ini mengejutkan seluruh dunia Secret Nether. Alam leluhur hancur berkeping-keping oleh pusaran perak pada saat ini, semuanya menjadi abu. Tidak, jantung sang guru aliran leluhur berdetak kencang setelah melihat pemandangan ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya menarik napas menenangkan dan menenangkan, kamu benar-benar tidak bisa mati, kamu masih berhutang padaku. Pada saat yang sama, banyak garis keturunan warisan yang menyala secara tiba-tiba. Memunculkan alam leluhur cermin menyebabkan kemunculan cahaya yang menyilaukan dan tak ada habisnya. Ini adalah ledakan yang menyimulasikan akhir dunia. Semua leluhur yang berdiri di depan cermin berdebar-debar melihat pemandangan ini. Banyak nenek moyang yang jatuh ke tanah. Setelah sekian lama, cahaya tak berujung akhirnya menghilang dari cermin. Cermin-cermin itu kehilangan tujuannya karena hanya ada yang terkunci yang tersisa. Alam Markus terpesona. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Meskipun dunia ini tidak sebesar dunia suci Nether karena hanya merupakan dunia kecil atau gua surgawi besar di dunia lain, bahkan seorang kaisar pun tidak dapat dengan mudah menghancurkan dunia kecil seperti ini. Pada saat ini, alam tersebut hancur total dan lenyap dari bumi, alam leluhur sudah tidak ada lagi. Di dalam singgasana tulang segudang, seorang leluhur yang kebingungan bertanya, bagaimana dengan pusaran perak? Apakah itu meledak juga? Nenek moyang yang hampir mati menutupi kepalanya dan berkata, tidak, ia terbang. Nenek moyang yang lain bertanya, leluhur, benda apa itu? Tampaknya ia memiliki kesadaran dan kehidupannya sendiri. Apakah ini ada hubungannya dengan asal-usul-usul kita, hantu? Aku tidak tahu. Nenek-nenek moyang kuno menghela napas pelan dan berkata, ada banyak kejadian yang membingungkan hari ini. Dalam hidupku, aku belum pernah melihat hal menakjubkan seperti ini sebelumnya. Semua leluhur lainnya diam. Nenek moyang kuno mereka benar, mereka tidak pernah membayangkan bahwa alam leluhur akan musnah. 13 kaisar abadi yang bekerja bersama sungguh luar biasa. Di dalam sungai 1000 ikan mas, di depan cermin mengalahkan mereka sendiri, Lan Yunzu gemetar dengan tangan terkepal erat, kukunya menusuk jauh ke dalam kulitnya. Jangan khawatir, yang mulia yang menghiburnya, keberuntungan orang itu luar biasa. Intuisiku memberitahuku bahwa dia pasti tidak akan mati seperti itu. Meskipun dia mengatakan ini, dia sendiri tidak begitu yakin dalam pikirannya. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang menghibur Lan Yunzu atau menghibur dirinya sendiri. Di Simple Mountain Immortal Kingdom, ledakan ini juga mengejutkan para leluhur di depan cermin mereka. Xian Fan juga ada di sana untuk melihat cermin besar itu. Dia memintanya, jangan mati. Jika kamu mati, akan sangat membosankan jika tidak ada saingan yang tak terpecahkan di jalur panjang Dao ini. Beberapa waktu kemudian, berita ini akhirnya sampai ke Qiurong Wanshui. Jantungnya berdebar kencang saat dia merosot ke kursinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berdiri dan berkata dengan tegas, tidak, bangsawan muda sama sekali belum mati. Saya percaya padanya. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membunuh, dia masih hidup. Dengan itu, dia menjadi bertekad dengan menunjukkan mata yang serius. Lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan dalam pikiran. Entah berapa lama kemudian, Li Qiye membuka matanya dan melihat sekeliling. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah rumah kayu sederhana. Meski polos, namun sangat bersih, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang pekerja keras dan teliti. Li Qiye mencoba untuk duduk, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya terasa sakit sekali seolah-olah hendak terbelah. Dia memperhatikan bahwa dia terbungkus kain, seseorang telah merawat lukanya. Dia dengan cepat mencoba menganalisis kondisinya saat ini dan tidak bisa menahan senyum kecut. Seluruh tubuhnya retak karena kerusakan tulang dan otot yang parah.
Dapat dikatakan bahwa tidak ada 1 inci pun otot yang utuh. Selama pemeriksaan internal, dia menemukan sesuatu yang ekstra di dalam dahinya. Itu adalah cahaya perak seukuran jari. Jika dilihat lebih hati-hati, ini bukanlah lampu perak melainkan kunci atau tatanan berbentuk pedang. Lampu keperakan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan cara yang rumit dan berbelit-belit. Li Qiye tidak akan bisa memahami misterinya dalam waktu singkat. Dia tiba-tiba teringat pukulan terakhir yang menghasilkan ledakan besar. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan bahwa badai aura keseluruhan di lautan ingatannya menangkap sesuatu di bagian terdalam dari pusaran perak. Sekarang, dia menyadari bahwa intuisinya benar dan benda perak ini dicuri dari pusaran. Dia menghela nafas dan menghela nafas. Ini bukanlah hal yang dia cari. Membuang rencana lama, dia memutuskan untuk pergi ke alam leluhur untuk master aliran leluhur. Dia tidak bisa melakukannya sendiri jadi dia ingin membantu. Ada juga satu hal lagi, dan ini adalah masalah pribadi Li Qiye, dia ingin menemukan seseorang. Di masa lalu, orang ini juga pergi ke alam leluhur tetapi kemudian menghilang. Keberadaan gelap mengatakan bahwa orang itu tidak bersamanya, dan Li Qiye percaya hal ini. Begitu seseorang mencapai tingkat seperti keberadaan kegelapan, tidak perlu lagi menipu Li Qiye. Namun, dia yakin orang yang dia cari menghilang di alam leluhur. Satu-satunya pemikiran dalam pemikiran sekarang adalah tentang pusaran perak, inilah inti masalahnya. Dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, akan ada kesempatan lain nanti. Setidaknya, dia menyelesaikan 2 keinginannya agar seluruh usahanya tidak sia-sia. Kamu sudah bangun. Tepat ketika Li Qiye sedang merata, pintu terbuka dan seseorang segera masuk ke dalam. Ketika orang ini mendekati tempat tidur, Li Qiye melihat bahwa orang ini adalah seorang pemuda yang sehat dan kuat. Bagaimana mungkin pemuda ini tidak kuat? Selain kepalanya, seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Hanya kepalanya yang terlihat terbuat dari darah dan daging. Jika bukan karena kepalanya yang menyerupai kepala manusia, dia tidak akan ada bedanya dengan patung pahatan. Alis pemuda itu tebal dan besar dengan menampilkan mata cerah yang membuatnya tampak seperti pria lugas dan sederhana. Orang lain pasti akan terkena serangan jantung saat melihat seseorang yang terbuat dari batu, tapi Li Qiye sangat tenang. Situasi apa yang belum pernah dia temui sebelumnya? Di mana tempat ini? Dia bertanya pada pemuda itu. Li Qiye tidak bisa bergerak sehingga dia tahu bahwa pemuda ini telah menyelamatkannya. Ini adalah Gunung Jadeblut. Pemuda itu langsung menjawab, kamu terluka parah jadi jangan bergerak. Gunung Darah Giok. Alis Li Qiye berkerut. Dia telah menjelajahi 9 dunia, tapi dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Hahaha, salahku, aku memberi nama ini. Pemuda ini berpikiran sangat sederhana dan cepat menjelaskan, ini adalah daerah pedesaan di Kabupaten Stone Trading di negeri bambu raksasa. Saat saya menanam bambu Jadeblut, jadi saya beri nama Gunung Jadeblut. Negeri bambu raksasa. Li Qiye sedikit terkejut mendengarnya dan bertanya, ini adalah pengobatan dunia batu. Pemuda itu terkejut dengan pertanyaan itu dan berkata, tentu saja. Di manakah tempat ini jika bukan dunia pengobatan batu? Dunia pengobatan batu. Li Qiye bertanya. Dia memahami bahwa ledakan dari pusaran perak telah menghancurkan penghalang dunia, melemparkannya ke dalam pengobatan dunia batu. Dunia pengobatan batu adalah salah satu dari 9 dunia, sama seperti dunia Kaisar Fana dan dunia Suci Nether. Semua dianggap sebagai dunia besar. Li Qiye bertanya, tempat ini adalah negeri bambu raksasa. Ibu kotanya punya bambu raksasa kan? Ya, para pemuda menjadi semakin terkejut, tempat ini memang negeri bambu raksasa. Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Li Qiye tersenyum masam dan berkata, ceritanya panjang, saya sedang berpetualang tetapi terjadi ledakan di lokasi yang berbahaya. Saya terpesona jadi saya tidak tahu kemana saya dikirim. Terpesona namun masih hidup, beruntungmu cukup bagus. Pemuda itu terjadi setelah mendengar cerita Li Qiye, saya melihat Anda jatuh dari langit. Saat aku sampai padamu, seluruh tubuhmu retak. Untungnya, jantungmu masih berdetak atau aku harus menguburmu di sana. Li Qiye menatap pemuda itu dan berkata dengan serius, kamu menyelamatkanku. Aku akan melunasi hutang seumur hidup ini nanti. Pemuda itu sambil tertawa dan tertawa, hahaha, kamu terlalu sopan. Faktanya adalah kami memiliki garis keturunan yang sama.
Seperempat darah saya berasal dari ras manusia. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit manusia di dunia pengobatan batu, jadi mungkin kami sebenarnya adalah saudara. Li Qiye tersenyum setelah mendengar pemuda itu dan menjawab, mungkin. Pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat berkata pada Li Qiye, oh benar, saya hampir lupa. Saya sedang memasak bubur obat untuk Anda. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Oleh karena itu, pemuda itu memindahkannya. Bambu raksasa. Li Marej tiba setelah pemuda itu pergi. Negeri bambu raksasa, nama yang sangat kuno. Li Qiye tidak menyangka akan menemukan dirinya berada di tempat ini hari ini. Beberapa hal dari masa lalu muncul sekali lagi di kepalanya, masa lalu yang tertutup lapisan debu tebal. Setelah mengingat hal-hal ini, hatinya tenggelam saat dia meratap sambil menghela nafas. Puluhan juta tahun telah berlalu. Li Qiye telah mengalami banyak situasi hidup dan mati serta perpisahan. Dia sudah terbiasa dengan semua ini dan bahkan bisa dianggap mati rasa. Tidak peduli zamannya, dia tetap berpikir positif dan optimis sambil berani melangkah maju. Bahkan jika dia adalah orang terakhir yang berdiri, dia akan terus berjalan sendirian. Namun, ada beberapa orang dan hal yang sangat sulit untuk dilupakan. Itu terkubur jauh di dalam ingatannya, tapi begitu debunya hilang, dia tidak mau mengingatnya kembali. Selama ini ia sudah lupa bagaimana rasanya menangis, namun masa lalu selalu memiliki beberapa hal yang membuat hati sakit saat mengingatnya. Li Qiye akhirnya menghela nafas dan berkata, saya masih hidup setelah bertahun-tahun. Dia cukup sedih dan sentimental saat ini, tapi dia harus mengubur beberapa kenangan lama ini jauh di dalam hatinya. Ada beberapa rahasia, beberapa orang, beberapa hal yang Li Qiye tidak punya pilihan selain menyegelnya dan bertindak sebagai penjaganya sendiri. Tepat ketika Li Qiye mempunyai banyak pemikiran rumit, pemuda itu membawa semangkuk bubur panas ke dalam, ayo, ayo. Dia sangat antusias dan menyendok Li Qiye. Dengan merasakannya, Li Qiye langsung tahu bahwa ada salep di dalamnya, jadi dia bertanya, ini bubur penyembuh, kamu seorang alkemis. Pemuda itu menjawab, hahaha, saya hanya seorang alkemis junior. Saat ini, saya bekerja sebagai utusan daerah untuk Stonetreading County. Li Qiye meminum bubur tersebut sambil mengobrol dengan pemuda itu. Dia membuat identitas karena dia sudah terbiasa melakukan ini. Pemuda itu mengungkapkan banyak hal tentang dirinya. Namanya adalah Si Hao, seorang utusan dari daerah yang juga bertanggung jawab menanam bambu jadeblut. Seorang utusan daerah juga memiliki gelar lain, magang alkimia. Namun, Si Hao adalah seorang alkemis junior. Statusnya jauh lebih tinggi daripada status magang. Dia berasal dari klan bergengsi di negeri bambu raksasa. Sayangnya, klan tersebut telah jatuh beberapa generasi yang lalu, dan tidak ada yang tersisa dari zaman ayah Si Hao. Orang tuanya hanya mengelola apotek. Meskipun dia seorang golem, seperti yang dia katakan, seperempat darahnya adalah milik ras manusia. Si Hao berkata bahwa nenek moyangnya menikah dengan seorang gadis manusia, seorang ahli yang hebat. Dari sini, terlihat jelas bahwa nenek moyangnya dulunya sangat terpandang. Dunia pengobatan batu adalah negeri para golem dan iblis, manusia adalah pemandangan yang langka. Jika seseorang bisa menikah dengan seorang wanita kultivator manusia, apalagi yang ahli, maka orang tersebut pasti berasal dari klan yang besar. Setelah mengalami kemunduran selama beberapa generasi, klan tersebut tidak menjadi apa-apa pada masa ayahnya. Si Hao adalah satu-satunya anak laki-laki dari klan tersebut dan juga satu-satunya pewarisnya, jadi dia benar-benar ingin menghidupkan kembali klannya. Dia sangat rata-rata dalam hal kultivasi, tapi dia sedikit berbakat dalam alkimia jadi dia memilih jalur seorang alkemis. Jalan ini sama sekali tidak aneh, karena dunia pengobatan batu berspesialisasi dalam alkimia. Dapat dikatakan bahwa dunia ini memiliki alkemis terbanyak dari 9 alkemis. Sejak awal, 2/3 kaisar alkimia berasal dari dunia pengobatan batu. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana jalur alkimia berkembang di tempat ini. Ada juga pepatah di 9 dunia, jika ada 10 alkemis, maka 7 di antaranya berasal dari dunia pengobatan batu. Alkimia dunia ini terkenal di mana-mana. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya datang berlari ke tempat ini untuk mencari obat. Meskipun Si Hao telah memilih jalur alkimia, menemukan kesuksesan tidaklah mudah. Pertama, memurnikan alkimia sangat mahal.
Baik itu pasta fisik, obat umur panjang, pil nasib, atau salep, setiap kuali membutuhkan banyak bahan. Satu batch akan berkisar antara 100 hingga 1000. Selain kebutuhan finansial, seseorang juga membutuhkan bimbingan seorang guru. Di luar resep rahasia keluarga untuk salep, sebagian besar resep obat umur panjang, pil nasib, dan pasta tubuh sudah terkenal. Namun, melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyempurnakannya agak sulit. Alkimia adalah salah satu bentuk budidaya, pengendalian api, metode pemurnian, dan pengeraman kuali adalah rahasia seorang alkemis, rahasia yang tidak akan mudah mereka pisahkan. Akhirnya, seseorang membutuhkan kuali surgawi yang bagus untuk memurnikan obat-obatan yang baik. Yang buruk akan berdampak negatif pada hasilnya tidak peduli seberapa terampil seorang alkemis. Si Hao tidak memiliki ketiganya. Klannya telah jatuh sehingga mereka tidak punya uang atau jaringan. Karena itu, dia hanyalah utusan dari Stone Trading County. Sayangnya, ini masih merupakan kesempatan bagi si Hao. Meskipun negeri bambu raksasa tidak memiliki sistem ahli alkimia atau pengetahuan alkimia yang luas, negara ini masih memiliki beberapa ahli alkimia tamu yang hebat. Si Hao ingin bangkit selangkah demi selangkah. Selama dia berkontribusi cukup sambil mengumpulkan pengalaman, dia kemudian akan memiliki kesempatan untuk masuk ke pemerintahan daerah dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa master alkimia ini. Alasan lain mengapa dia memilih untuk tidak bergabung dengan garis keturunan alkimia tetapi dengan pemerintahan bambu raksasa adalah karena dia adalah anak tunggal. Jika dia bergabung dengan garis keturunan alkimia, maka dia akan selalu menjadi murid sekte itu. Namun, dia adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya, dia membawa obor untuk menghidupkan kembali klan, jadi dia tidak ingin menjadi murid sekte lain. Mengambil jabatan pemerintah berbeda. Ini hanyalah pekerjaan yang membutuhkan kesetiaan kepada negara, sehingga si Hao masih bisa mempertahankan garis keturunan dan klannya. Dia menanam bambu jadeblut di Gunung Jadeblut ini. Tempat ini terpencil dan tidak banyak orang yang datang ke sini secara normal. Tapi sekarang, ada seseorang untuk diajak ngobrol, jadi si Hao yang banyak bicara mengungkapkan segalanya tentang keluarganya dan banyak lagi. Aku hampir lupa kalau kamu terluka, tolong istirahat. Setelah mengobrol lama, si Hao menggaruk kepalanya dan berkata, saya akan berada di sebelah. Anda dapat menelepon saya jika Anda butuh sesuatu. Li Qiye menghela nafas lega setelah si Hao pergi. Li Qiye tersenyum membayangkan tiba di dunia pengobatan batu. Beberapa saat kemudian, dia memerintahkan, keluarlah dan sembuhkan lukaku. Istana takdir muncul dan peoni cedera abadi terbang keluar. Peoni biasa memiliki efek terbatas pada luka, tapi ini adalah obat abadi, itu jauh di atas King Medicine. Semangatnya telah hidup selama 8 hingga 9 juta tahun. Itu adalah obat terbaik untuk mengobati luka, itu memungkinkan daging tumbuh di tulang telanjang dan bisa menyemburkan anggota tubuh yang sebelumnya terkoyak. Itu juga bisa menghilangkan kutukan dan bahkan memiliki peluang untuk menyembuhkan luka yang mematikan. Kultivator manapun akan tergila-gila dengan pengobatan abadi semacam ini. Itu adalah fakta kehidupan bahwa para kultivator pada akhirnya akan terluka, jadi dengan akar abadi pada mereka, mereka masih dapat pulih bahkan ketika tubuh mereka terkoyak. Peoni cedera abadi ini adalah salah satu dari beberapa obat abadi yang mengikuti Li Qiye dari Taman Abadi yang hilang. Li Qiye benar-benar merasa nyaman karena obat itu menyembuhkan lukanya. Meskipun luka-lukanya parah, hal itu tidak menjadi masalah jika dia memiliki bunga peoni. Dengan bantuannya, hanya dalam waktu 3 hari, tulang yang patah dan otot yang robek dapat tersambung kembali tanpa membahayakan. Namun, luka dalam yang dideritanya masih membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Si Hao melihat Li Qiye bangkit dari tempat tidur dan berseru, kamu sembuh secepat ini. Sungguh menakjubkan. Ketika si Hao menyelamatkan Li Qiye sebelumnya, tubuhnya dipenuhi luka, tapi sekarang dia bisa berjalan lagi. Li Qiye menjawab sambil tersenyum, itu bukan masalah besar. Kulit dan tulang saya tebal dan saya sering terluka, itulah mengapa luka saya cepat sembuh. Si Hao melihat Li Qiye berjalan dengan normal dan menjadi bahagia sebagai gantinya, saya khawatir luka Anda akan menjadi lebih buruk dan akan meminta salep lagi kepada penguasa daerah. Tidak dibutuhkan. Li Qiye tersenyum menanggapi, saya membawa salep yang memiliki efek bagus.
Saya hanya perlu waktu istirahat lagi dan semuanya akan baik-baik saja. Pemuda itu adalah orang yang jujur, jadi dia menerima penjelasan ini tanpa mempertanyakannya dan berkata, "Kalau begitu, tetaplah di sini sampai lukamu baik-baik saja sebelum pergi. Kalau begitu aku harus mengganggumu lebih lama lagi." Li Qiye berkata sambil mengangguk. Li Qiye tinggal di kamar kecil Si Hao sesudahnya. Peony cedera abadi dengan cepat menyembuhkan luanya. Jika orang lain terluka pada tingkat yang sama, mereka akan terbaring di tempat tidur selama 1 hingga 2 tahun, bahkan dengan salep terbaik sekalipun. Tubuhnya terkena pusaran perak. Luka akibat pusaran air sebesar ini sulit untuk disembuhkan. Itu bahkan lebih sulit daripada menciptakan tubuh yang benar-benar baru karena sulit untuk menghilangkan sisa-sisa yang berbahaya, apalagi memulihkannya. Namun, karena Li Qiye memiliki akar abadi, maka tidak ada masalah sama sekali. Pemulihan total hanya masalah waktu saja. Dia baru saja tiba di dunia pengobatan batu dan punya banyak waktu, jadi dia tidak terburu-buru. Saat menyembuhkan, dia mulai mempelajari kitab suci kematian. Ini adalah kitab surgawi tertinggi yang telah ada selama miliaran tahun, jadi Li Qiye membacanya dengan ekspresi serius. Buku yang dipegangnya adalah yang asli. Ia dilahirkan oleh langit dan bumi, tidak seperti kitab suci fisik yang ia miliki sebelumnya. Yang dia miliki ditempatkan di manual seni bela diri sementara yang asli disembunyikan. Jadi, ketika dia memegang kitab kematian, yang asli, hujan dan badai muncul di langit saat gambaran aneh muncul di atas. Kemunculan harta karun tertinggi ini mengundang keriuhan besar. Namun, Li Qiye sudah siap dengan Heaven Ceiling Pentagate. Dia menutup kamarnya sebelum mengeluarkan kitab kematian sehingga dia bisa membacanya dengan nyaman di dalam. Gambaran aneh dari kitab kematian sungguh luar biasa, terutama saat dia membalik halamannya. Kata-kata abadi muncul bersamaan dengan mantra. Namun demikian, gambar-gambar ini disegel di gerbang, jadi tidak membuat khawatir siapapun, bahkan Si Hao di sisi lain tembok pun tidak. Sebagai salah satu dari 9 kitab suci surgawi yang agung, kitab suci kematian secara alami tidak ada bandingannya dan unik. Misteri-misterinya sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang bagi Li Qiye. Sejak dahulu kala, hukum manfaat apa yang belum dia lihat atau coba pahami. Yang lebih penting lagi, Li Qiye benar-benar memahami kitab suci fisik dan telah terbiasa dengan kitab suci surgawi, jadi dia cukup familiar dengan gayanya. Untuk kitab suci ini, bahkan orang paling jenius pun memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, atau bahkan lebih lama lagi untuk memahami salah satunya. Namun, untuk benar-benar memahami kedalamannya, mereka memerlukan ribuan tahun, tidak terkecuali. Namun demikian, Li Qiye memiliki pengalaman jutaan tahun dalam meneliti hukum prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Tidak ada orang jenius yang bisa menandingi dia. Ini adalah hari-hari tanpa beban saat Li Qiye menghabiskan waktunya memulihkan dan meneliti kitab suci kematian di kamar Si Hao. Hari ini, dia bangun pagi-pagi dan meninggalkan ruangan untuk melihat Si Hao menyiram setengah dari bambu jadeblut. Dia hanya bisa mengangguk setuju setelah melihat sosok Si Hao yang sibuk dan rajin. Si Hao berhenti sejenak setelah melihat Li Qiye dan pergi untuk memberikan salam, "Selamat pagi, Saudara Li." Li Qiye melihat anak laki-laki itu sedang menyiram bambu, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Saya melihat Anda menyiram kelompok besar bambu ini 3 kali sehari. Sangat jarang melihat seseorang yang pekerja keras." Si Hao mengungkapkan senyumannya dan berkata, "Saya harus menyiraminya 3 kali sehari. Saya harus menyerahkan sekelompok batang bambu dalam waktu setengah tahun, dan batang bambu tersebut harus berada di atas 2 transformasi agar dianggap mampu. Jika saya tidak melakukan yang terbaik, akan terlalu sulit untuk menumbuhkan banyak dari mereka yang telah bertransformasi 2 kali. Dia menjadi utusan daerah bukan hanya demi uang, tetapi juga untuk mendapatkan pahala. Dia merindukan hari di mana dia bisa memasuki pengadilan daerah dan menemukan seorang alkemis untuk magang. Batang bambu jadeblut adalah bahan untuk para alkemis. Meskipun mereka tumbuh di alam liar, mereka sangat langka, sehingga sebagian besar sekte harus ditanam secara pribadi untuk menyempurnakan pil takdir tingkat rendah. Bahan deskripsi yang diperlukan untuk mengalami transformasi, sama seperti batang bambu tersebut. Semakin tinggi jumlah transformasinya,
maka akan semakin berharga, namun tidak mudah bagi batang bambu ini untuk bertransformasi. Li Qiye melihat ke arah pemupukan udara di tangki besar dan bertanya, Anda membuat cairan pemupukan ini? Tidak, Si Hao terkekeh dan menjawab, saya hanya seorang alkemis junior pemula, jadi bagaimana saya bisa memiliki keterampilan untuk membuat pemupukan udara jenis ini? Bagi para alkemis, budidaya tanaman adalah bidang studi yang mendalam. Bidang ini sangat luas dan sulit, misalnya, selain memilih lokasi yang tepat untuk jenis bambu ini, memberikan pemupukan udara juga sangat penting. Setiap sekte memiliki formula rahasianya sendiri mengenai budidaya tanaman yang tidak diwariskan kepada pihak luar. Mayoritas alkemis tidak mau mengungkapkan rahasia mereka. Si Hao adalah alkemis junior baru, jadi dia tentu saja tidak tahu cara membuat pupuk udara untuk bambu. Li Qiye mengendus air lalu mencelupkan jarinya ke dalamnya sebelum menjilatnya sedikit dan berkata, bakar rumput musim gugur menjadi abu lalu tambahkan sedikit lumpur pikiran hangus ke dalamnya, ini hanya rumus umum. Si Hao memperhatikan bahwa Li Qiye mengetahui formulanya setelah detaknya sehingga dia terkejut bertanya, Saudara Li tahu cara membuat obat-obatan? Tidak terlalu banyak. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, dulu, saya mempunyai seorang teman yang suka memelihara kebun obat. Saya kadang-kadang membantu jadi saya mengambil satu atau dua hal. Namun, hobi saya tidak berhubungan dengan bidang ini, saya tidak bisa dianggap berpengetahuan. Oh begitu, Si Hao adalah orang yang jujur dan penjelasan Li Qiye masuk akal, jadi dia tidak curiga sama sekali. Dia tidak tahu bahwa teman yang dimaksud Li Qiye adalah dewa alkimia yang menciptakan hukum untuk dao tertentu. Namun, masalah sepele ini tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye. Di masa lalu, dia dan dewa alkimia tidak hanya menyampaikan pil yang luar biasa, mereka juga menanam tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa soul grass bahkan diciptakan oleh mereka. Saya tahu metode mengolah bambu jadeblut. Li Qiye berkata, tangkap beberapa kalajengking bumi kecil dan rebus hingga matang. Setelah itu, kumpulkan sedikit kotoran dari jekal elepan, lalu bakar flower tree, negatif gold grass, dan wailing bloodwine menjadi abu. Campurkan keduanya dengan air dengan perbandingan pukul 1:30 untuk membuat pupuk ini sangat bermanfaat bagi bambu jadeblut. Apakah ini nyata? Si Hao agak ragu setelah mendengar rumus Li Qiye. Li Qiye menepuk pundaknya dan meyakinkannya, jangan khawatir, aku tidak akan menangkapnya untukmu. Jika Anda ingin mendapatkan pahala, ikuti instruksi saya. Dulu ketika saya bosan, saya juga menanam jadeblut bambu, dan efeknya luar biasa. Setelah mendengar ini, Si Hao dengan cepat menjawab, baiklah, saya akan mencoba. 1 minggu kemudian, Si Hao berlari ke kamar Li Qiye dan tidak dapat berbicara dengan baik karena kegembiraannya yang luar biasa, Saudara Li. Itu benar-benar sukses. Batang bambu berubah hanya dalam waktu seminggu. Ini adalah keajaiban. Aku tidak menipumu, kan? Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Si Hao dengan bersemangat menggosok kedua tangannya dan berkata, ini terlalu menakjubkan. Kalau begini terus, maka saya bisa menyerahkan batang bambu yang sudah bertransformasi 3 kali. Saya belum pernah mengembangkannya ke level seperti sebelumnya. Li Qiye tersenyum setelah melihat Si Hao melompat-lompat dengan gembira. Formula Li Qiye adalah yang terbaik jika menyangkut jadeblut bambu. Butuh beberapa saat baginya dan dewa alkimia untuk bersin, tapi itu masih bukan masalah besar bagi mereka berdua. Bagi Li Qiye, ini adalah formula yang tidak penting. Namun bagi Si Hao, ini adalah hal yang luar biasa, itu mampu mengubah nasibnya. Si Hao dengan ragu-ragu berbicara sambil menggosok kedua telapak tangannya dan bertanya, Saudara Li. Bisakah saya terus menggunakan formula Anda? Si Hao yang jujur ingin menjadi seorang alkemis, jadi dia tahu bahwa ada beberapa aturan. Misalnya, rumus tidak boleh diungkapkan kepada orang lain tanpa izin. Tanpa izin dari pemilik atau sekte, memberikan formula secara diam-diam kepada orang lain akan berakhir dengan perburuan. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu bisa terus menggunakannya. Lagi pula ini hanya untuk bersenang-senang, saya tidak tertarik menanam obat-obatan. Si Hao membungkuk pada Li Qiye dan berkata, terima kasih, Saudara Li. Ini memiliki kemungkinan untuk mengubah hidupnya, jadi bagaimana mungkin Si Hao tidak menghargainya? Kami bukan orang asing, ya. Ini adalah bagaimana seharusnya.
Li Qiye berkata sambil menepuk bahu Si Hao. Pada hari-hari berikutnya, ketika Li Qiye sedang memulihkan diri dan berkultivasi, Si Hao menyaksikan bambu jadeblut miliknya tumbuh. Dia sangat gembira melihat proses transformasi mereka. Sementara itu, sebuah pertemuan diadakan oleh raja dari negeri bambu raksasa. Negeri bambu raksasa tidak dianggap sebagai sebuah garis keturunan besar di dunia alkimia di dunia ini, dan pengaruhnya jauh di bawah kekuatan-kekuatan besar kelas 1. Ia dulunya sangat kuat pada era nenek moyangnya, seorang ahli yang membuat banyak kekuatan besar datang untuk memberikan penghormatan. Pada saat itu, hal ini bukan karena kekuatan negaranya, melainkan karena nenek moyang mereka layak dihormati oleh semua sekte dan bahkan seluruh 9 dunia. Masa lalu negeri bambu raksasa tidak tercatat secara detail. Para penguasa kerajaan di masa depan hanya mengetahui bahwa ketika nenek moyang mereka mendirikan negara, banyak sekte dan bahkan garis keturunan kekaisaran dari seluruh 9 dunia datang untuk memberi selamat atas berdirinya negara tersebut. Bahkan raksasa seperti kerajaan Alkimia dan klan Jianlong datang untuk merayakannya bersama dengan banyak raksasa lainnya dari 9 dunia. Setiap kali penerus raja membaca tulisan-tulisan ini, mereka menjadi tidak percaya. Negeri bambu raksasa tidak pernah menghasilkan kaisar abadi sehingga cukup aneh ketika begitu banyak kekuatan besar datang untuk merayakan penciptaan resminya. Itu adalah negara setan, dan proses suksesi tidak bersifat turun-temurun. Setelah mendirikan negaranya, nenek moyang bambu raksasa menetapkan sebuah keyakinan yang memperbolehkan orang yang paling berbudi luhur dan berbakat untuk memerintah. Saat ini di dalam istana negeri bambu raksasa, penguasa kerajaan saat ini adalah Nyonya Ziyan, yang lain juga menyebutnya sebagai Yang Mulia Ziyan. Seorang wanita sedang duduk di singgasananya dengan aura ungu dan bayangan berkelap-kelip. Kecantikannya bahkan mempermalukan bunga dan bulan dengan daya tariknya yang dewasa. Namun sensualitasnya tidak mengurangi keanggunan luhurnya, apalagi sikapnya yang tenang dan natural semakin menonjolkan kecantikannya. Ini adalah Nyonya Ziyan, Raja Kerajaan Bambu Raksasa saat ini. Dia dipanggil Nyonya bukan karena dia menikah dengan seseorang, tapi karena itu adalah gelar kehormatan. Dia awalnya adalah bambu ungu yang akhirnya berhasil dalam Dao. Dengan landasan Dao yang hebat, dia mampu mengambil wujud manusia. Dia adalah seorang penguasa yang berbudi luhur, dia mahir dalam strategi dan mengagumi bakat. Dia juga sangat rendah hati dan baik hati. Meskipun dia bukan Raja Iblis tertua di negaranya, dia dicintai oleh raja dan warga lainnya, jadi mereka memilih untuk memanggilnya Raja Iblis. Perlu diingat bahwa tidak mudah bagi seorang raja kerajaan untuk dipanggil sebagai Raja Iblis atau Raja Fana. Ini adalah gelar kehormatan, hanya raja kerajaan setingkat Raja Surgawi yang menyandang gelar seperti ini. Hari ini, dia mengadakan pertemuan dengan semua Raja Iblis lainnya untuk membahas masalah penting. Nyonya Ziyan duduk di singgasananya, menghadap semua iblis dan makhluk lain sambil berkata, tidak lama lagi, konferensi alkimia akan dimulai. Negara kita juga akan berpartisipasi kali ini. Pernyataannya menyebabkan para iblis dan subjek saling memandang. Salah satu subjek keluar untuk menyuarakan keprihatinannya, Yang Mulia, alkimia bukanlah kekuatan kami, jadi sangat sulit untuk berpartisipasi. Keuangan tidak menjadi masalah, tapi tidak baik jika kita merusak reputasi kita. Nyonya Ziyan menjawab, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari kehidupan. Dengan adanya garis keturunan seperti kerajaan Alkimia dan klan Bailian yang berpartisipasi, bukanlah hal yang memalukan jika sekte atau negara lain yang berpartisipasi akan kalah. Konferensi ini juga sangat penting bagi kami, jadi kami harus berpartisipasi. Seorang Raja Iblis merenung lalu bertanya, di mana kita pergi untuk mencari kandidat? Bersambung.